Suatu hari, entah karena apa, Ibu Toyan bertengkar hebat dengan Li Xuangxiu. Dalam kekacauan itu, Li Xuangxiu didorong hingga jatuh dan pingsan di bak mandi. Ibu Toyan yang ketakutan setengah mati meminta tolong pada suaminya dan paman Chengxi. Setelah itu, ayah Toyan pun diam-diam menguburkan mayat Li Xuangxiu di pegunungan. 把李双修拉到山里埋了。 Namun anehnya, beberapa saat setelahnya, Li Xuangxiu muncul kembali tanpa ada luka apa-apa dan nampak normal, datang menghampiri anak-anak bermain bersama mereka dan menatap ke arah Ibu Toyan dan ayahnya dengan tatapan yang menyeramkan. Toyan menceritakan kecurigaannya bahwa Lin Xiro yang sekarang ada hubungannya dengan kematian ibunya. 妈妈有一件很重要的事情要做。 Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Love on the Turquoise Land full episode versi bioskop singkat. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah tayangan di televisi tua yang sedang menayangkan legenda misterius tentang King Rang. Di layar tersebut, sosok makhluk licik yang menyamar sebagai Di Xiao atau burung hantu tanah sedang menceritakan rahasia organisasi hewan asing dan memuji kepahlawanan pemburu Nanshan yang melindungi rakyat. Di sana bersamaan, seorang wanita cantik bernama Nie Jielo bergegas datang ke Nanshan menggunakan taksi. Sepanjang perjalanan, supir taksi tersebut bercerita dengan sangat antusias mengenai kisah-kisah misterius di Nanshan. Di sisi lain, Toyan yang dikenal sebagai seorang dermawan juga tiba di Nanshan untuk memberikan sumbangan. Ia meninggalkan Goyan di sana untuk fokus mengajar. Namun Goyan terlihat sangat gugup seolah menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba ada seseorang yang memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap anak berbaju hijau. Dan seketika itu juga suara monster terdengar di kepala Goyan, membuatnya harus berpura-pura tenang demi menutupi kepanikan. Setelah itu, Pak Sun yang sudah berpengalaman membawa Nie menuju sebuah kuil terbengkalai di Nanshan. Di perjalanan, ia dengan semangat menceritakan berbagai legenda hantu gunung di daerah tersebut. Namun Nie terlihat sangat tenang dan tidak takut sama sekali. Sementara itu, Toyan diam-diam menyusup ke halaman belakang sekolah Nanshan. Saat Pak Sun sedang pergi ke toilet, ia tiba-tiba mendengar suara aneh dan menemukan pakaian wanita tergantung di pohon. Rasa penasaran membuatnya menyalakan kamera. Namun naas, ia langsung diserang oleh makhluk tak dikenal. Di tempat yang berbeda, Nie sedang membersihkan patung batu Zongkui di kuil sambil mengobrol santai dengan temannya. Toyan yang masih mengendap-endap hampir saja ketahuan oleh kepala sekolah yang sedang berpatroli. Tak berselang lama, Nie mendengar teriakan ketakutan dari Pak Sun. Saat ia menoleh, betapa terkejutnya ia melihat Goyan telah berubah wujud menjadi monster dan mengejar Pak Sun dengan gila. Pak Sun berlari panik keluar dari hutan hingga terjatuh di ladang yang memicu alarm berbunyi nyaring. Suara itu membuat Goyan ketakutan dan tidak berani maju. Nie pun mencari Pak Sun dan menemukan mobilnya. Namun Pak Sun tidak ada di sana. Tepat saat Nie hendak mengambil ponselnya, Pak Sun tiba-tiba berlari kencang masuk ke dalam mobil dan dengan tega langsung tancap gas meninggalkan Nie sendirian yang kebingungan. Kemudian Toyan yang sedang mencari dokumen seseorang di sebuah ruangan tiba-tiba diserang dengan ganas oleh Goyan. Toyan berusaha melawan sekuat tenaga hingga akhirnya berhasil mendorong Goyan jatuh ke lantai bawah.
Melihat Gaoyan tergeletak tak bergerak, Toyan mengira makhluk itu sudah mati. Beberapa saat kemudian Nie tiba di panti asuhan, namun karena pintu depan terkunci, ia pergi ke halaman belakang untuk mencari bantuan. Secara tidak sengaja, ia melihat Toyan dengan mencurigakan memasukkan tubuh Gaoyan ke dalam bagasi mobil. Meskipun ia tidak melihat jelas bahwa itu adalah orang. Saat Nie meminta bantuan, Toyan bersikap sangat dingin dan mengabaikannya. Akhirnya Xiao Ge datang dan menyuntik Gaoyan. Melihat darah di mulut Gaoyan, Xiao Ge menyadari bahwa hal yang paling ia khawatirkan telah terjadi. Di sisi lain, Xiao Ge menemukan mayat wanita yang dibunuh oleh Gaoyan di hutan belakang, beserta ponsel milik Pak Sun yang tertinggal. Nie dan Pak Sun akhirnya tiba di hotel. Namun Nie menyadari Pak Sun terluka dan terus merancau tentang suara hantu gunung. Tiba-tiba listrik hotel pun padam dan suasana menjadi gelap gulita. Xiao Ge diam-diam masuk ke kamar Pak Sun dan memukulnya hingga pingsan. Nie yang tetap waspada langsung bersembunyi. Dan dengan berani ia menggunakan pensil untuk melawan Xiao Ge dalam kegelapan hingga akhirnya berhasil melarikan diri. Sebelum lanjut ke cerita, ada fakta kecil nih guys. 94% penonton di channel ini ternyata belum subscribe. Kalau kamu salah satunya, yuk bantu tekan tombol subscribe biar kami makin semangat menghadirkan alur drama Cina yang bikin kalian terhibur. Saat itu, Toyan sedang sendirian di dalam mobil dengan kewaspadaan penuh. Keheningan di sekitarnya membuatnya merasa sangat gelisah. Ia terus memeriksa bagasi mobil, dan ketika ia membuka kantongnya, mata Gaoyan melotot menatapnya. Tiba-tiba alarm hotel berbunyi dan Toyan bergegas ke sana. Di tengah jalan, ia bertabrakan dengan Nie yang sedang melarikan diri. Dan mereka pun langsung mengenali satu sama lain. Nie memanfaatkan kekacauan itu untuk kembali ke kamar. Ia bersusah payah memindahkan tubuh Pak Sun ke kamarnya sendiri untuk menghindari kejaran Xiao Hei. Saat memeriksa luka Pak Sun, Nie terkejut karena luka itu terlihat mengerikan seperti bekas cakaran beruang. Di sisi lain, di markas rahasia organisasi misterius, Lin Zero terlihat sedang memakan daging mentah dengan santai. Gadis di sebelahnya, Lin Ling, merasa sangat mual melihat pemandangan itu dan berusaha mencari alasan untuk tidak makan. Namun, tatapan tajam Lin Zero membuat Lin Ling ketakutan dan terpaksa memakannya. Tak lama kemudian, Lin Zero menerima telepon dari Xiong Hei yang mengabarkan bahwa Gaoyan mengalami masalah dan Toyan ada di lokasi kejadian. Kabar ini membuat Lin Zero sangat marah hingga aura kemarahannya menggetarkan seisi ruangan. Ia pun memerintahkan Xiong Hei untuk membereskan masalah ini sampai bersih. Sementara itu, Nie mengirimkan nomor plat mobil Toyan kepada anggota pemburu Nanshan. Si pincang yang menerima pesan itu sempat kebingungan karena gaptek. Namun untungnya ada Xiao Gezi yang mengajarinya. Pacar Toyan juga sangat khawatir dan menelpon untuk memastikan keadaannya. Meskipun Toyan bilang ia aman, pacarnya tetap merasa ada bahaya yang mengintai. Di saat yang bersamaan, Dato Ge dari organisasi Nanshan menyamar sebagai petugas penyelamat dan pura-pura membersihkan jalan untuk menghadang mobil Toyan. Saat Toyan lewat, Dato Ge mencium bau khas di Xiao dari dalam mobil. Ia berbohong bahwa jalan di depan ditutup dan menawarkan diri untuk menuntun jalan. Toyan merasa curiga namun tetap mengikutinya. Selanjutnya, Nie dengan cerdik menyamar sebagai pelayan dan menyembunyikan Pak Sun di dalam koper untuk membawanya keluar hotel. Namun aksinya terlihat oleh Xiao Hei. Di jalan raya, Toyan menyadari ada yang aneh dengan lalu lintas. Ia pun menelpon layanan lalu lintas dan mengetahui bahwa jalanan sebenarnya lancar. Sadar sedang dijebak, Toyan memutuskan untuk kabur dari Dato Ge. Kejar-kejaran pun terjadi. Dan saat Dato Ge lengah karena hampir menabrak kendaraan lain, Toyan berhasil lolos. Alhasil Dato Ge merasa sangat kesal dan melapor ke grup bahwa ia kehilangan jejak. Nie yang sedang membaca pesan tersebut menjadi tidak fokus, sehingga mobilnya menabrak mobil Toyan dengan keras hingga ia pingsan seketika. Pada scene yang berbeda, di penjara bawah tanah yang lembab, seseorang membawa baskom berisi daging mentah berbau amis.
Di dinding penjara penuh dengan bekas cakar dan boneka usang. Orang itu memperingatkan tahanan di dalamnya untuk tenang karena pemburu Nanshan sedang mengawasi dan mereka hanya bisa keluar 4 tahun sekali. Setelah kecelakaan itu, Nie pingsan di tempat. Toyan turun untuk memeriksa dan terkejut melihat itu adalah Nie. Saat hendak menolong, ia menemukan Pak Sun disembunyikan di dalam tas di kursi belakang. Ketika Nie sadar, ia mendapati dirinya sudah terikat dan mobilnya diderek ke tepi laut. Nie berdalih bahwa Pak Sun adalah supir yang sakit, namun Toyan tidak percaya dan memeriksa identitasnya. Melihat penyamarannya gagal, Nie memperingatkan Toyan. Ia kemudian berpura-pura asma kambuh. Dan saat Toyan lengah mengambil obat, Nie yang ternyata sudah lepas dari ikatan langsung melumpuhkan Toyan hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Toyan tersadar dalam keadaan terikat di kursi belakang. Ia pura-pura masih pingsan, namun Nie mengetahuinya dan membawanya ke dermaga. Nie memanggil Jiang Baichuan untuk memeriksa barang. Jiang Baichuan sempat mengeluh karena sikap Nie yang masih berjarak. Namun ia terkejut saat mengetahui bahwa Gaoyan adalah Di Xiao yang berwujud manusia. Nie memohon agar Jiang Baichuan menyelamatkan Pak Sun. Namun cuaca mendung membuat mereka tidak bisa menggunakan api alami, sehingga waktu penyelamatan mungkin terlewat. Lalu Nie memberikan salep kepada Jiang Baichuan dan memintanya menjaga diri, tanda bahwa ia sebenarnya peduli. Xing Shen yang juga ada di sana mencium bau Di Xiao pada Nie dan memintanya untuk tetap tinggal membantu membasmi makhluk itu. Namun Nie menolak karena ia hanya ingin hidup normal sebagai orang biasa. Kilas balik ke masa lalu, Nie teringat saat ibunya bertengkar hebat dengan ayahnya karena patroli Nanshan dan kemudian pergi selamanya. Setelah ayahnya meninggal, ia diadopsi pamannya sebelum akhirnya diambil oleh Jiang Baichuan untuk dilatih menjadi pemburu. Ia teringat masa latihannya yang keras bersama saudari Lin dan Xing Shen. Namun tragedi terjadi saat misi saudari Lin meninggal meskipun mereka memiliki api alami. Kembali ke masa kini, Nie kembali ke galeri seninya yang nyaman. Ia melipat origami bintang sebagai tanda kenang-kenangan setiap kali menangkap Di Xiao. Lemarinya penuh dengan bintang-bintang itu, saksi bisu petualangannya. Di sisi lain, Toyan dibawa ke ruang es untuk diinterogasi. Ia bersikeras tidak tahu identitas asli Gaoyan. Xing Shen sebenarnya sudah tahu siapa Toyan. Sementara itu, Xiong He sedang disiksa oleh Lin Xirou, namun ia bersumpah akan menemukan Toyan kembali. Di dalam penjara bawah tanah yang dingin, Gaoyan dirantai dengan kuat. Di saat yang bersamaan, Toyan yang dikurung di ruang es mendengar suara Xiong He dan berteriak minta tolong. Para pemburu Nanshan segera datang menghadang Xiong He. Dan di sisi lain, Lin Xirou dan pasukannya memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelamatkan Gaoyan. Toyan menggunakan kesempatan saat perkelahian terjadi untuk melepaskan diri dari tali. Namun pemburu Nanshan kembali dan memergoki Toyan yang hendak kabur. Perkelahian sengit tak terelakkan, dan Toyan berhasil memukul pingsan 2 orang penjaga lalu melarikan diri. Kemudian Nie menerima telepon dari Jiang Baichuan dengan nada serius. Jiang memberitahu bahwa Di Xiao yang ia bawa bukanlah sembarangan dan cambuk Huazi menimbulkan reaksi aneh pada makhluk itu. Sayangnya Di Xiao berbentuk manusia itu berhasil diselamatkan oleh kawannya. Jiang Baichuan berjanji jika Nie berhasil menangkap kembali Di Xiao tersebut, ia akan mengizinkan Nie keluar dari organisasi lebih cepat. Sementara itu, Toyan yang berhasil kabur diobati oleh sahabatnya, Dr. Lucian. Liling juga datang dengan panik menanyakan keadaannya. Toyan menceritakan semua kejadian kepada Lin Xirou, namun menyembunyikan info penting tentang Di Xiao. Ia berbohong bahwa penculiknya tertarik pada Gaoyan untuk penelitian obat. Lin Xirou pun ikut berbohong, padahal keduanya saling mencurigai. Keesokan harinya, Lin Xirou meremehkan kemampuan pemburu Nanshan, namun ternyata mereka berhasil melacak jejak Gaoyan dengan akurat.
Malam harinya Nie terbangun karena angin aneh. Ia melihat Toyan ada di rumahnya. Nie langsung menyerang dengan pisau ukirnya. Perkelahian terjadi hingga sebuah patung pecah dan membangunkan kakak Lu. Dan hal itu membuat Toyan kabur. Keesokan harinya, Nie diberi tiket pertunjukan oleh temannya agar ia bisa rileks. Saat ia naik taksi, ternyata supirnya adalah Toyan. Toyan masih kesal karena dipukuli semalam. Ia membawa Nie ngebut ke tepi laut untuk memaksanya bicara tentang Di Xiao. Dan mobil mereka pun masuk ke air. Nie yang fobia ruang tertutup menjadi panik. Toyan mengajarinya bernafas sebelum ia pingsan. 会游泳吗？ Saat sadar, Nie sudah ada di rumah dan menemukan pesan ejekan dari Toyan. 会不会也怕得浑身发抖？还是说你压根儿就不洗澡？ Nie kemudian membuka ruang rahasia, memainkan pipa pada sebuah patung, dan sebuah pedang misterius pun muncul. Malam itu juga Toyan diam-diam menggali halaman belakang rumahnya dan menemukan berangkas berisi buku catatan milik Lin Xiro yang sepertinya menyimpan banyak rahasia kelam. Saat itu karya seni Nie dibeli dengan harga tinggi oleh orang misterius yang memintanya datang ke pemakaman. Ternyata orang itu adalah Toyan. Ia ingin menunjukkan sesuatu yang ganjil di batu nisan ibunya yang bernama Lin Xiro, nama yang sama dengan direktur perusahaan saat ini. Toyan menceritakan kecurigaannya bahwa Lin Xiro yang sekarang ada hubungannya dengan kematian ibunya. 妈妈有一件很重要的事情要做。 Ia meminta bantuan Nie untuk membalas dendam. Nie kemudian membawanya ke kuil Nanshan dan memperlihatkan lukisan dinding tentang Di Xiao dan pemburu Nanshan. Di sisi lain, Pak Sun terbangun di ruang sempit dan kaget melihat Xing Shen. Xing Shen berjanji akan melepaskannya setelah virus di tubuhnya bersih. Sementara itu, Lin Ling membawakan makanan untuk Toyan dan memberitahu bahwa identitas Goyan itu palsu. Toyan teringat luka Goyan yang cepat sembuh dan mulai curiga bahwa Goyan adalah Di Xiao. Lin Ling juga menceritakan rekaman suara aneh dari Bibi Lin yang frekuensinya mirip sinyal misterius. Lin Ling diam-diam memotret dokumen rahasia Bibi Lin. Nie akhirnya setuju bekerja sama dengan Toyan setelah mendapat telepon dari Jiang Baichuan. Beberapa saat kemudian, Lin Ling memperlihatkan foto dokumen itu pada Toyan dan membahas tentang lubang misterius di hutan yang mereka temukan saat kecil, yang diduga markas Bibi Lin mengubah Di Xiao menjadi manusia. Toyan kemudian pergi menemui Nie dengan setelan jas rapi. Namun ternyata tempat pertemuannya hanya di warung makan sederhana yang membuatnya sedikit malu. Di saat yang bersamaan, tubuh Pak Sun mengalami mutasi mengerikan. Ia menjadi agresif seperti binatang buas. Pada scene yang berbeda, Xiao He menyiksa seorang pemburu untuk mendapatkan informasi. Tiba-tiba Lin Xiro datang dan mengungkapkan bahwa dialah yang mematahkan kaki si pemburu itu bertahun-tahun yang lalu. Toyan yang membuntuti Lin Xiro berhasil menemukan kembali pintu masuk gua rahasia di peternakan itu dengan perasaan campur aduk. Akhirnya Toyan berhasil menemukan jalan masuk ke markas Di Xiao di peternakan. Ia melihat jejak darah yang menyeret di lantai. Seseorang di dalam bertanya apakah ia pemburu Nanshan. Orang itu melihat bekas suntikan di leher Toyan dan memberinya air. Tiba-tiba alarm berbunyi. Toyan lari keluar namun tertangkap basah oleh Xiong Hei. Toyan berpura-pura marah karena mereka dikhianati keluarganya sendiri yang menyembunyikan rahasia. Xiong Hei melaporkan hal ini pada Lin Xiro dan ternyata keberhasilan Toyan masuk ke sana adalah jebakan yang sengaja dibuat Lin Xiro untuk mengujinya.
Di sisi lain, Nie bertemu Toyan di tempat biasa. Toyan memberitahu bahwa ia melihat seorang pemburu dengan kaki cacat di tanah di dalam gua. Para pemburu Nanshan pun rapat untuk menyusun rencana penyelamatan. Meskipun kondisi sedang kritis karena Huazi koma dan si pincang tertangkap, Xing Shen mengajak Nie bergabung dalam misi ini. Dan Nie setuju dengan syarat ini adalah misi terakhirnya. Xing Shen teringat masa lalunya saat meminum pil anjing gila demi menjadi kuat, yang membuatnya memiliki indera tajam namun harus memakai kacamata hitam di siang hari. Sebelum misi dimulai, Lin Siro berusaha menjodohkan Lin Ling dengan Lucian. Namun Toyan menenangkan Lin Ling agar tidak khawatir. Misi penyelamatan pun dimulai. Jiang Baichuan memimpin ritual leluhur. Anggota baru bernama Kuei-cha ternyata sudah lama mengawasi dan kini merawat istri Huazi. Sementara itu, Nie membawa pedang peninggalan ibunya dan masuk ke hutan. Di sana si pincang digantung di pohon sebagai umpan. Nie dengan gesit memotong talinya. Pertempuran pecah dan tiba-tiba muncullah sosok monster mengerikan yang ternyata adalah wujud asli dari Gaoyan. Suasana semakin tegang ketika Gaoyan menampakkan wujud aslinya sebagai Di Xiao. Para pemburu Nanshan berusaha mengepungnya, namun kewalahan karena kekuatan makhluk itu. Hanya Nie yang mampu menandinginya. Dalam pertempuran itu, Nie hampir celaka, namun ia terkejut melihat kalung di leher makhluk itu. Saat ia lengah, Toyan datang menyelamatkannya hingga Toyan sendiri terluka parah. Di Xiao itu pun berhasil kabur. Nie segera membalut luka Toyan dan membawanya ke puncak gunung Leilan untuk menunggu matahari terbit. Karena sinar matahari di sana bisa menyembuhkan luka akibat Di Xiao. Di sisi lain, Lin Siro menyadari bahwa makhluk yang muncul itu bukanlah Gaoyan, melainkan Di Xiao primitif yang sudah dijinakkan. Ia segera memerintahkan Xiong He bertindak. Ternyata Xing Shen masuk ke hutan meniup peluit khusus dan memanggil Di Xiao tersebut. Ia mengakui kepada teman-temannya bahwa itu adalah Di Xiao yang ia pelihara bertahun-tahun lalu dan lepas kendali. Xing Shen merasa bersalah karena makhluk itu menderita dan berharap Nie bisa mengakhirinya agar tidak sakit lagi. Tak lama kemudian terdengar suara lonceng Xiong He mendekat. Jiang Baichuan memerintahkan Xing Shen membawa si pincang pergi. Pertarungan sengit terjadi antara Jiang Baichuan dan Xiong He. Meskipun Jiang Baichuan melawan dengan hebat, akhirnya ia berhasil dilumpuhkan oleh Xiong He. Sementara itu, matahari mulai terbit di puncak gunung. Toyan terpesona melihat wajah Nie yang terkena sinar matahari. Nie menempelkan besi panas yang sudah dijemur ke luka Toyan untuk pengobatan. Setelah itu, Jiang Baichuan dibawa menghadapi Lin Siro. Lin Siro mengungkapkan identitas aslinya bahwa ia adalah Di Xiao yang lolos dari perang besar 20 tahun lalu, yang juga menyebabkan si pincang kehilangan kakinya. Pada scene yang berbeda, Toyan merasa lukanya membaik. Sebagai rasa terima kasih, ia memasakkan mie untuk Nie di alam terbuka. Toyan bercerita tentang masa kecilnya yang miskin dan harapannya untuk bisa makan mie instan bersama adiknya yang hilang. Di perjalanan pulang, Nie bertanya tentang mainan bebek di mobil Toyan. Toyan menjelaskan itu adalah hadiah dari adiknya yang hilang dan ia berharap bisa mengembalikannya suatu hari nanti. Mendengar itu, Nie merasa tersentuh dan berjanji akan membuatkan mainan bebek edisi khusus yang jauh lebih bagus untuk adik Toyan kelak. Setelah diselamatkan oleh Nie, Toyan merasa sangat berterima kasih dan berharap bisa bertemu dengannya lagi. Namun Nie dengan tegas menolak untuk bertemu lagi dan mengajukan dua syarat. Pertama, Toyan tidak boleh menceritakan tentang dirinya kepada siapapun karena ia tidak ingin terlibat dengan pemburu Nanshan. Kedua, ia berharap Toyan lebih sering berhubungan dengan pemburu Nanshan agar bisa menemukan adiknya dan membalas dendam ibunya. Toyan menyetujui syarat tersebut.
Setelah itu, Nie kembali ke rumah. Dan saat kakak Lu ingin membantunya membawa barang, Nie menolaknya. Ketika meletakkan pedang pusakanya, pikirannya melayang teringat hubungan guru dan murid dengan Jiang Baichuan. Tak lama kemudian, Xing Shen memberikan kabar buruk bahwa Jiang Baichuan telah diculik oleh Di Xiao. Di sisi lain, Toyan pergi ke klinik Lucian dan menyadari tatapan waspada dari dokter tersebut. Alhasil, Toyan terpaksa memperlihatkan lukanya untuk membuktikan bahwa ia juga bagian dari keluarga demi mendekatkan diri dengan Lucian. Sementara itu, Xing Shen membawa Nie ke lokasi penculikan Jiang Baichuan. Melihat jejak pertarungan yang menunjukkan Jiang Baichuan terluka, Nie sangat sedih dan menyalahkan Xing Shen karena gagal melindungi Jiang Baichuan. Pada scene yang berbeda, Lin Siro dengan sinis mengejek Jiang Baichuan, mengatakan bahwa tertangkapnya pemburu Nanshan adalah akibat dari sikap meremehkan musuh. Namun Jiang Baichuan diam-diam merasa lega karena jika bukan dia yang tertangkap, mungkin Xiong He sudah tewas di tangan mereka. Akhirnya para pemburu sepakat untuk bersatu menyelamatkan Jiang Baichuan dan Xing Shen ditunjuk sebagai pemimpin sementara. Malam harinya, Nie menemui Xing Shen dan memberitahu bahwa Toyan mungkin memiliki cara untuk menyelamatkan Jiang Baichuan, meskipun resikonya tinggi. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa supir bernama Sun Zhou melarikan diri dan mencuri sebuah ponsel. Xing Shen segera melacaknya dan menemukan Sun Zhou bersembunyi di hutan dekat rumah pamannya. Naas racun Di Xiao di tubuh Sun Zhou kambuh dan ia hampir menyerang warga. Namun untungnya Xing Shen dan Nie datang tepat waktu untuk mencegah hal buruk terjadi. Keesokan harinya, Nie mengajak Toyan bertemu. Saat Toyan hendak keluar, Lin Siro yang memiliki insting tajam merasa ada yang disembunyikan Toyan. Namun ia berpura-pura tidak tahu. Saat bertemu, Nie memberikan sebuah gelang berjarum sebagai senjata rahasia kepada Toyan. Awalnya Toyan merasa aneh, namun akhirnya ia menyadari niat baik Nie. Tanpa ragu sedikit pun, Nie memberikan gelang pusaka itu kepada Toyan. Toyan tidak menyadari bahwa gelang itu bukan hanya senjata rahasia pemburu Nanshan untuk melawan Di Xiao, tetapi juga merupakan tanda kepercayaan dari Jiang Baichuan. Setelah itu, Toyan yang merasa kasihan pada Nie pergi membelikan sarapan. Saat kembali, ia melihat Nie tertidur pulas di mobil. Namun suara bising pejalan kaki membangunkan Nie. Toyan memberikan sarapan yang masih hangat, tetapi Nie tidak berselera makan karena pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang sulitnya menyelamatkan Jiang Baichuan dari tangan grup Roshan yang sangat berkuasa di kota barat. Di sisi lain, seorang pemuda terlihat panik meminta izin kepada kakak Zeng dengan alasan ibunya sakit. Namun kakak Zeng merasa curiga. Di sana bersamaan, kakak Zeng dan orang-orang misterius lainnya menerima pesan rahasia yang sama. Sementara itu, kakak empat atas perintah Lin Siro mengantar Lin Ling ke rumah Toyan. Lin Ling diam-diam melakukan penyelidikan dan menemukan fakta mengejutkan bahwa para Di Xiao yang belum terdata sedang dikumpulkan secara rahasia di kota barat. Ia segera memberitahu Toyan. Mendengar hal itu, Toyan langsung mengabari Nie dan mengusulkan rencana untuk menyergap dua Di Xiao yang terpisah dari rombongan. Alhasil Nie dan Xing Shen bekerja sama. Nie membuntuti target, sementara Xing Shen bersiap menyergap. Beberapa saat kemudian, Nie sudah bersiap di pintu masuk kota barat dan mengawasi setiap kendaraan. Ketika mobil yang dicurigai muncul, ia segera membuntutinya. Di dalam mobil, dua Di Xiao berwujud manusia sedang mendiskusikan rencana besar mereka. Namun supir Di Xiao yang sangat waspada menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Ia sengaja membelokkan mobil ke rest area dan menatap Nie dengan tatapan licik. Mengetahui hal itu, Nie memberitahu Toyan bahwa penyamarannya terbongkar dan ia terpaksa harus bertindak di hotel. Toyan sangat khawatir dan ingin menyusul, namun Nie melarangnya. Ternyata para Di Xiao sengaja memancing Nie ke dermaga. Xing Shen pun kehilangan jejak Nie dan sangat panik. Begitu juga dengan Toyan yang akhirnya nekat menyusul ke lokasi. Sesampainya di dermaga, Nie turun dengan pedangnya. Namun kedua Di Xiao itu bersembunyi di kegelapan.
Toyan yang tiba di lokasi terakhir Nie langsung menebak bahwa gadis itu ada di dermaga. Saat itu kedua di Xiao menyerang Nie secara bersamaan. Meskipun Nie sangat tangguh, ia akhirnya terluka parah karena serangan licik salah satu di Xiao. Dalam situasi kritis di mana Nie sudah tidak bisa bergerak, Toyan datang tepat waktu, membunuh di Xiao tersebut dengan pisau dan menyelamatkan nyawa Nie. Dalam situasi genting itu, Toyan bertindak cepat menyelamatkan Nie dari tangan di Xiao. Namun kondisi Nie sangat kritis dengan luka yang parah dan nafas yang makin lemah. Antara sadar dan tidak, Nie seolah mendengar panggilan lembut mendiang orang tuanya. Tanpa pikir panjang, Toyan membawanya ke klinik Lucian. Lucian sangat terkejut melihat luka tembus yang mengerikan itu. Karena situasi yang mendesak, Nie terpaksa memotong pakaiannya sendiri, memperlihatkan tubuhnya yang penuh darah, membuat Toyan tidak tega melihatnya. Saat operasi berlangsung, Toyan dengan telaten memasak sup obat untuk pemulihan. Setelah operasi, Toyan dengan tegas memperingatkan Lucian agar tidak membocorkan hal ini kepada Lin Siro. Di sisi lain, Xingchen dan timnya menunggu lama di hotel tanpa hasil karena di Xiao dan Nie seolah lenyap di telan bumi. Mereka semua merasa putus asa dan berkumpul kembali di markas untuk membahas rencana selanjutnya. Sementara Xingchen terus mengkhawatirkan keselamatan Nie. Ponsel Nie pun tertinggal begitu saja di dermaga. Sementara itu, kakak keempat memberikan susu yang sudah dicampur obat tidur kepada Lin Ling tanpa sepengetahuannya. Ling Ling pun tertidur pulas meminum itu. Namun di tengah malam ia terbangun karena mimpi buruk dan menemukan bekas suntikan baru di lengannya yang membuatnya ketakutan. Keesokan harinya, Toyan memindahkan Nie ke tempat paman Chengxi untuk bersembunyi. Toyan merawat Nie dengan sangat hati-hati, bahkan membersihkan tangannya dengan tisu basah. Sebuah perhatian yang membuat paman Chengxi tersenyum penuh arti. Paman Chengxi kemudian menutup tokonya dan menyiapkan tempat tidur agar mereka aman. Setelah itu, Toyan kembali ke dermaga untuk membersihkan mayat di Xiao. Saat sedang membersihkan, salah satu di Xiao ternyata masih hidup dan mengenali Toyan sebagai anak Lin Siro. Tidak ingin rahasianya terbongkar, Toyan langsung menghabisi di Xiao tersebut dan membuang mayat serta mobilnya ke dasar laut. Di tempat yang berbeda, Toyan pulang ke rumah Lin Siro dan tidak sengaja mendengar rencana bibinya yang ingin menjodohkan Lin Ling dengan Lucian. Toyan merasa sedih mengetahui Lin Ling dipukul karena menolak. Namun ia merasa tidak berdaya melawan keinginan bibinya. Saat itu, Xiong Hei dan gerombolannya terlihat menyeret Gouyan menuju klinik Lucian. Di sisi lain, Lin Ling dengan panik menunjukkan bekas suntikan di lengannya kepada Toyan. Ia merasa ada yang menyentuhnya saat tidur semalam. Toyan menduga Lin Siro memiliki niat jahat terhadap Lin Ling. Namun ia berusaha menenangkan gadis itu. Sementara itu, Lucian merasa lega karena Nie sudah dipindahkan sebelum Xiong Hei datang membawa Gouyan yang terluka parah. Toyan kemudian pergi ke rumah Lin Siro dan melihat ibunya sedang rapat dengan para di Xiao seperti Yang Zeng dan Feng Mi. Feng Mi langsung terpesona melihat ketampanan Toyan dan bahkan tertarik pada gelang pemberian Ye yang dipakai Toyan. Beberapa saat kemudian, Toyan mendapat info dari Lucian bahwa ada persiapan khusus di peternakan. Toyan meminta Lucian mengelur waktu Xiong Hei. Lucian pun berbohong pada Xiong Hei bahwa Gouyan butuh waktu lama untuk sadar dan menyuruh mereka makan siang dulu. Alhasil, Toyan menyamar dengan menggunakan masker gas dan menyusup ke dalam tim pembersihan Lin Siro. Ia berhasil masuk ke markas peternakan dan melihat pemandangan mengerikan. Banyak sekali manusia terbaring di dalam cetakan, seolah sedang dijadikan bahan eksperimen. Tiba-tiba, Gouyan dibawa masuk ke pusat markas.
Gao Yan memohon ampun karena keluar tanpa izin. Namun Lin Xiro tetap memerintahkan eksekusi. Saat Gao Yan melawan dan mengeluarkan taringnya, Feng Mi langsung menikam lehernya. Setelah itu, orang-orang di sana berganti pakaian hitam seolah melakukan ritual misterius. Lin Xiro kemudian dengan sadis menikam kepala Gao Yan hingga tewas. Tao Yan yang bersembunyi diam-diam merekam kejadian mengerikan tersebut. 第一次处决同族，希望也是最后。 Dan di sisi lain, semangat para pemburu Nanshan mulai goyah. Namun, kedatangan Yurong, pewaris senjata cambuk hantu, membawa harapan baru bagi rencana penyelamatan Jiang Baichuan. Selanjutnya, Tao Yan memberikan Lucian jas mahal dan mengajaknya ke Museum Batu Aneh untuk mengalihkan perhatian, sehingga bisa menyelinap ke halaman belakang. Memanfaatkan kesempatan saat Lucian sedang sibuk menahan anak buah Lin Xiro, Tao Yan menyelinap masuk ke halaman belakang seperti kucing dan berhasil menemukan Jiang Baichuan. Tao Yan segera menunjukkan gelang Nie sebagai bukti identitas. Setelah Jiang Baichuan percaya, Tao Yan membeberkan rencana penyelamatan. Namun Jiang Baichuan menolak diselamatkan karena ia ingin memata-matai musuh dari dalam dan meminta Tao Yan untuk mengawasi Di Xiao. Sementara itu, Tao Yan menyempatkan diri merawat Nie, bahkan dengan lembut mencuci rambutnya. Momen romantis itu membuat hati Tao Yan bergetar. Pada scene yang berbeda, Yurong melihat Sun Zhou yang sudah berubah menjadi monster sepenuhnya dan merasa pesimis. Namun, Xing Shen bersikeras untuk mencoba menjinakkannya. Di tempat lain, Lucian dan Lin Ling berkencan. Mereka saling curhat tentang nasib mereka yang sama-sama yatim piatu dan diadopsi. Kemudian Nie memberitahu Tao Yan bahwa hanya pisau gila yang bisa membunuh Di Xiao. Namun Tao Yan membantah karena ia melihat sendiri Lin Xiro membunuh Gao Yan. Saat makan pangsit buatan Paman Chengxi, mereka berdiskusi tentang cara Di Xiao berkembang biak. Berdasarkan data yang ditemukan Tao Yan tentang gadis bernama Su Anni, mereka menduga Lin Xiro menggunakan manusia yang memiliki hubungan darah sebagai kantong darah untuk membiakkan Di Xiao. Malam itu, Tao Yan menggendong Nie yang terluka naik ke lantai atas. Paman Chengxi dengan sengaja membiarkan mereka berdua, mengisyaratkan agar Tao Yan menginap untuk menjaga Nie. Suasana pun menjadi canggung namun manis. 这是。 Setelah Tao Yan mandi, ia kembali menggendong Nie ke kamar mandi, membuat jantungnya berdegup kencang. Ketegangan itu pecah menjadi tawa saat tempat tidur lipat Tao Yan berbunyi keras. 我去，没到160啊！ Di sisi lain, Xing Shen menemukan catatan rahasia Nanshan di dalam kompartemen tersembunyi kualinya dan mulai mempelajarinya. Keesokan harinya, Paman Chengxi marah-marah karena pangsitnya dicuri. Ternyata pencurinya adalah Cheng Fu, Di Xiao yang mereka tangkap dan sekap. Nie segera menginterogasi Cheng Fu tentang kantong darah, namun Cheng Fu berusaha melepaskan ikatannya diam-diam. Sementara itu, Tao Yan mencari Lin Ling di ruang monitor dan melihat Xiong Hei sedang mencari Cheng Fu yang hilang. Tao Yan merasa tenang karena mobil Cheng Fu sudah dihancurkan. Namun, Feng Mi berhasil melacak mobil yang membuat Cheng Fu menuju rental mobil. Mengetahui bahaya mendekat, Tao Yan dan Nie bergegas ke rental mobil. Mereka tiba tepat sebelum Feng Mi melihat rekaman CCTV wajah Nie. Dengan cepat mereka memutus aliran listrik. Dan saat Feng Mi keluar memeriksa, Tao Yan menyelinap masuk dan mengambil kartu memori CCTV tersebut. Setelah itu, mereka menemukan catatan hari spesial di ponsel Cheng Fu dan memutuskan pergi ke kampung halaman Su Anni di Heiyang. Tao Yan berbohong pada Lin Xiro bahwa ia akan pergi dinas luar kota. Sebelum pergi, mereka menyembunyikan Cheng Fu di loteng rumah Paman Chengxi.
Sesampainya di Heiyang, Touyan dan Nie melihat Su Anni sedang tampil di tepi laut. Untuk menutupi jejak dari Lin Siro, Touyan membuat janji palsu dengan rekan bisnis bernama Presiden Meng. Nie menyamar sebagai penyelenggara acara untuk mendekati Annie. Annie sempat curiga dengan luka di tangan Nie, namun Nie berbohong bahwa itu ulah pacarnya yang mabuk. Malam harinya, karena hotel penuh, mereka terpaksa berbagi satu kamar. Saat makan malam, Touyan melihat seorang anak kecil yang mengingatkannya pada adiknya yang hilang, membuatnya sedih dan mabuk berat. Keesokan harinya, rencana Touyan hampir berantakan karena Presiden Meng membatalkan pertemuan. Sementara Lin Siro mengirim Xiong He ke Heiyang. Di sisi lain, Nie mengawasi Annie di dermaga. Lin Siro menelpon Touyan dan membongkar kebohongannya tentang pertemuan bisnis. Touyan terpaksa mengarang cerita bahwa ia sedang bertemu teman online dan mabuk. Tak lama setelah itu, Touyan menyusul ke dermaga. Nie memberitahunya ada pria mencurigakan yang memotret Annie. Touyan berpura-pura menjadi turis dan mendekati pria itu. Ia mencium bau obat bius dari tas pria tersebut. Touyan juga sempat membelikan makanan hambar untuk Nie karena ingat pantangan makan para pemburu. Akhirnya saat Annie pulang sendirian, pria penguntit itu mencoba menyerangnya. Touyan dan Nie muncul tepat waktu dan menyelamatkan Annie. Setelah diinterogasi, pria itu mengaku disewa oleh pacar Annie sendiri untuk membius dan menodainya. Sementara itu, Lin Siro sangat marah mendengar berita tentang penyerangan Annie dan memerintahkan Xiong He untuk mengusut tuntas siapa pelakunya. Sementara ia tetap memaksa Lin Ling dan Lucian untuk berkencan. Setelah berhasil mencegat Annie, Nie dengan penuh perhatian bertanya kepada Touyan tentang bagaimana awal mula pertemuannya dengan Lin Siro. Touyan pun mengenang masa lalunya. Ia bercerita bahwa ibunya pernah membawanya ke lokasi konstruksi untuk menjenguk ayahnya. Namun seorang pekerja bernama Li Ergo membuat keributan dan kemudian menghilang secara misterius di sebuah gua. Tak lama setelah itu, Lin Siro muncul dan mengaku sebagai sepupu Li Ergo. Lalu ia tinggal di rumah Touyan. Sebelum pergi, Nie meminta Touyan untuk menyamar sebagai Chen Fu yang hilang dan mengirim pesan perpisahan kepada Annie, agar gadis itu tidak terus menunggu dalam kesedihan. Di sisi lain, Yurong sedang melatih Pak Sun. Namun Pak Sun sama sekali bukan tandingannya dan dengan mudah dilumpuhkan, terutama karena Pak Sun sangat ketakutan melihat cambuk sakti di tangan Yurong. Kemudian Touyan mengikuti Nie pulang ke rumahnya dan ia teringat kejadian saat mereka berkelahi di kunjungan sebelumnya. Melihat kedatangan mereka, kakak Lu segera memasakkan mie hangat. Touyan merasa penasaran dengan identitas kakak Lu dan Nie menjelaskan bahwa ia dirawat oleh kakak Lu sejak kecil dan sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Meskipun kakak Lu selalu memanggilnya dengan sebutan Nona Luo yang terasa sangat berjarak. Setelah makan, Nie membagikan bintang keberuntungan koleksinya kepada Touyan, sambil merenung bahwa karena ia sebatang kara, ia harus bersikap tangguh agar tidak ditindas orang. Touyan pun mengisyaratkan keinginannya untuk menjadi pelindung dan sandaran bagi Nie. Meskipun Nie tidak menjawab secara langsung, ia malah mengajari Touyan cara melipat batang keberuntungan. Saat mereka sedang bercanda, ternyata kakak Lu diam-diam sudah menyiapkan kamar tamu, yang menandakan bahwa kakak Lu sepertinya masih belum merestui hubungan Touyan dan Nie. Sementara itu, di markas eksperimen yang dipenuhi aura menyeramkan, mayat Kinci terbaring kaku dan mulai membusuk, menyebarkan bau yang sangat menyengat. Lin Siro berdiri memandangi pemandangan mengerikan itu dengan penuh penyesalan. Ia mengakui dengan suara lirih bahwa semua kekacauan ini terjadi karena kelalaiannya sendiri. Di sana yang bersamaan, Li Yueying duduk sendirian di puncak gunung tambang dengan tatapan kosong dan sedih. Lin Siro menghampirinya dan mengaku bahwa dialah makhluk pertama yang berhasil merangkak keluar dari dunia bawah tanah yang gelap itu. Awalnya ia sangat ketakutan dan bingung bagaimana cara hidup sebagai manusia. Sampai akhirnya Li Yueying juga berhasil berubah wujud. Barulah ia merasa memiliki sandaran hidup.
Namun Li Yueying justru mengungkapkan penderitaannya yang tak tertahankan dengan tubuh setengah matinya itu. Ia merasa hidupnya hanyalah siksaan belaka. Apalagi setelah mengetahui Gao Yan dieksekusi oleh Lin Siro dengan alasan yang dibuat-buat. Li Yueying merasa waktunya sudah tidak lama lagi dan tidak ingin melanjutkan hidup di neraka dunia ini. Keesokan harinya, cahaya matahari menyinari ruangan saat Tao Yan bersiap untuk pergi. Karena sangat peduli pada Nie, ia memesan peralatan rehabilitas khusus untuk membantu pemulihan gadis itu. Tiba-tiba Nie menerima telepon dari Paman Chansi. Paman Chansi curiga bahan-bahan di loteng rusak karena lembab, sebab ia terus mendengar suara keretakan aneh dari sana. Mendengar hal itu, Nie langsung melarang Paman Chansi menyentuh apapun dan berjanji akan segera datang mengambilnya. Selanjutnya, Nie dengan sangat hati-hati memindahkan Chen Fu ke markas dan memberitahu Xing Shen bahwa isi kotak itu adalah Di Xiao bernama Cheng Fu. Ia juga membagikan temuan pentingnya kepada Xing Shen bahwa Di Xiao yang berwujud manusia ternyata membutuhkan manusia dengan hubungan darah untuk mempertahankan nutrisi mereka. Penemuan ini diharapkan bisa menjadi kunci terobosan bagi penelitian mereka dalam melawan para makhluk tersebut. Di sisi lain, anak buah Lin Siro yang sedang mencari mobil Chen Fu di dermaga secara tidak sengaja melihat mobil tersebut mengapung di laut. Bersamaan dengan itu, anak Presiden Meng tiba-tiba jatuh sakit dan Tao Yan dengan sigap mencarikan dokter ahli untuknya. Membuat Presiden Meng sangat berterima kasih. Memanfaatkan momen ini, Tao Yan membicarakan teknologi obat tradisional yang sudah dikembangkan selama 9 tahun dan menunjukkan kontrak yang membuktikan posisinya di grup Roshan. Ia mengajukan syarat untuk menangani proyek ini secara pribadi dan Presiden Meng pun setuju karena persyaratannya sangat menguntungkan. Sementara itu, kakak empat, Lao Si, bersusah payah membuka bagasi mobil yang ditemukan dan wajahnya langsung pucat pasi saat melihat mayat rekannya di dalam karung. Karena mobil sudah terendam air, tidak ada jejak yang tersisa. Namun luka pada mayat tersebut jelas menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan pisau gila atau Nie. Kemudian Lin Siro menyiksa Jiang Baichuan dengan kejam. Ia mempertanyakan kenapa Jiang Baichuan sebelumnya berbohong bahwa pisau gila sudah punah, padahal rekannya mati di tangan pengguna pisau tersebut. Jiang Baichuan tetap bungkam dan bersikeras bahwa pisau gila sudah tidak ada. Namun rasa sakit yang luar biasa akhirnya membuatnya pingsan. Tak lama kemudian, video penyiksaan Jiang Baichuan dikirim ke organisasi pemburu Nanshan. Melihat pemimpin mereka disiksa, semua anggota mendidih karena marah dan ingin segera menyusun rencana penyelamatan. Kue Cha merasa sangat tidak berguna karena bahkan tidak kuat menarik busur panah. Melihat keputusasaan itu, Yurong mendekatinya dan dengan sabar mengajarinya teknik memanah yang benar, mulai dari cara menarik busur hingga membidik sasaran. Setelah itu, Nie yang juga melihat video penyiksaan itu merasa sangat bersalah. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membereskan mayat Di Xiao dengan benar sehingga membawa bencana bagi organisasi. Alhasil, ia memutuskan untuk memajukan jadwal penyelamatan. Malam harinya, pasukan Lin Siro menjaga ketat Taman Batu Aneh. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Nie dan Xing Shen sudah menyusup masuk. Dengan kerjasama yang apik, mereka melumpuhkan para penjaga. Namun sayang sekali saat sampai di halaman belakang, Jiang Baichuan ternyata sudah dipindahkan ke tempat lain. Mengetahui markasnya disusupi, Lin Siro curiga ada pengkhianatan di dalam organisasinya. Saat Tao Yan pulang, Lin Siro langsung menginterogasinya tentang siapa yang ia temui di Heiyang. Tao Yan dengan tenang mengakui ia menemui seorang gadis sambil melihat rekaman CCTV di depan Lin Siro. Lin Siro tidak membongkar kebohongannya, tapi malah menyuruh Tao Yan untuk lebih sering mengajak Feng Mi jalan-jalan. Awalnya Tao Yang ingin menolak, namun tiba-tiba ia mendapat pesan dari Nie tentang kondisi Jiang Baichuan. Akhirnya Tao Yan sengaja memberitahu Nie lokasi makan malamnya bersama Feng Mi. Di restoran, Nie datang bersama seorang teman. Ia berpura-pura mengobrol tentang ide kreatif dengan temannya. Padahal kata-katanya itu adalah kode rahasia yang ditujukan untuk Tao Yan yang duduk di belakangnya. Feng Mi dan teman Nie sama sekali tidak curiga. Lewat obrolan itu, Nie berhasil memancing informasi tentang latar belakang 4 Di Xiao lainnya. Ia
Ia segera memberikan info tersebut kepada Xing Shen untuk ditindaklanjuti. Namun Xing Shen masih sangat mencurigai Toyan dan ingin bertemu langsung dengannya. Nie dengan tegas menolak permintaan itu karena ia tahu posisi Toyan sangat sensitif saat ini dan pertemuan gegabah bisa merusak rencana penyelamatan Jiang Baichuan. Malam itu Toyan mencoba menghubungi Xing Shen namun tidak bisa bertemu karena pengawasan ketat. Ia beralasan bahwa Ling Ling harus tetap di tempat sebagai kantong darah bagi Lin Xiro. Xing Shen kemudian memberitahunya sebuah lokasi bernama Hanlin dan meminta Toyan mencari cara untuk ke sana. Sementara itu, Jiang Baichuan dibawa ke sebuah halaman terpencil, di mana ternyata anggota pemburu Nanshan lainnya juga ditahan di sana dalam keadaan selamat. Beberapa saat kemudian, Lin Ling pergi mengambil obat ke tempat Lucian. Walaupun Lucian mencoba menghiburnya, Lin Ling tetap murung dan mengeluh hidupnya membosankan seperti dikurung. Sesampainya di rumah, Toyan diam-diam meminta Lin Ling untuk bersandiwara saat makan malam nanti. Kemudian saat makan malam, Toyan dengan sengaja membicarakan hubungan asmara Lin Ling dan Lucian dengan suara lantang. Ia bahkan merekomendasikan tempat wisata yang indah agar mereka bisa pergi berlibur bersama untuk mempererat hubungan. Dan Toyan menawarkan diri untuk ikut. Melihat gelagat ini, Lin Xiro menjadi waspada dan memerintahkan Feng Mi untuk ikut serta mengawasi gerak-gerik Toyan. Keesokan harinya, mereka berempat berangkat liburan dengan suasana yang tampak ceria. Namun di balik itu, Toyan berbisik pada Lucian untuk membantunya karena ia harus pergi ke Hanlin untuk urusan penting. Tanpa sepengetahuan mereka, Lin Xiro ternyata juga mengirim Xiong Hei dan kakak empat untuk membuntuti mereka seperti hantu. Di tengah perjalanan, Toyan beralasan sakit perut dan pergi ke rest area. Di sana, Xing Shen juga muncul diam-diam. Xing Shen melihat Feng Mi menjaga pintu seperti satpam, sehingga ia segera menghubungi Toyan untuk mengubah lokasi pertemuan ke Lin Cheng demi keamanan. Saat Lucian sedang membeli barang, ia kaget melihat Xiong Hei dan kakak empat. Ia pun segera memberitahu Toyan di toilet bahwa mereka sedang dibuntuti. Toyan pun dengan cerdik mengubah rencana. Ia beralasan ingin makan hotpot yang terkenal di Lin Cheng. Di sisi lain, Ni marah besar saat tahu Xing Shen mengubah lokasi pertemuan. Ia menyalahkan Xing Shen yang masih tidak mempercayai Toyan. Namun Xing Shen bersikeras bahwa kehati-hatian adalah kunci agar rencana tidak gagal total. Selanjutnya di dalam mobil, Lucian berpura-pura semangat membahas tempat wisata. Saat berhenti membeli air dan Feng Mi turun, Toyan menyuruh Lucian memeriksa keadaan sekitar. Benar saja, Lucian melihat mobil Xiong Hei dan mobil Xing Shen. Situasi pun menjadi semakin rumit. Sementara itu, Ni menyusup ke peternakan Lin Xiro. Ia menyandra seorang di Xiao dan berhasil masuk ke laboratorium eksperimen. Pemandangan di sana sangat mengerikan, penuh dengan mayat manusia dan Li Yueying yang dirantai. Tiba-tiba Lin Xiro muncul menyerang. Dalam kekacauan itu, Li Yueying memutus kabel listrik hingga memicu kebakaran besar yang memusnahkan mayat-mayat eksperimen. Dan Nie pun berhasil kabur. Mengetahui markasnya terbakar, Lin Xiro panik dan memerintahkan Xiong Hei serta Feng Mi untuk segera kembali. Namun Toyan tidak mau menyerah begitu saja sebelum bertemu Xing Shen. Ia dengan sengaja mengerim mendadak hingga menyebabkan tabrakan beruntun. Saat berpura-pura bertengkar dengan supir belakang, ia diam-diam mendekati mobil Xing Shen untuk bertukar informasi penting. Setelah kejadian itu, Xiong Hei dan Feng Mi merasa kebakaran di markas terlalu kebetulan dan curiga pemburu Nanshan memanfaatkan kepergian mereka. Lin Xiro pun menduga bahwa di antara Ling Ling, Lucian dan Toyan, hanya Toyan yang mampu merancang semua ini. Namun hatinya menolak percaya karena Toyan sangat berarti baginya. Akhirnya Xing Shen menyerahkan daftar dan informasi markas Lin Xiro kepada rekan-rekannya untuk dijadikan alat tawar-menawar demi menyelamatkan Jiang Baichuan, sekaligus melindungi identitas Nie sebagai pisau gila. Saat Toyan sedang sibuk, ia menerima telepon dari Xing Shen yang memastikan bahwa data dari Toyan valid dan kerjasama bisa dimulai.
Mereka sepakat untuk selalu mengganti nomor setiap kali berkomunikasi. Toyan sangat senang dan segera memberitahu Nie. Tiba-tiba Lin Siro muncul di belakang Toyan. Meskipun Toyan berusaha menutupi, Lin Siro ternyata sudah menyelidiki latar belakang Nie. Yang mengejutkan, Lin Siro malah mengundang Nie makan malam, membuat Toyan bertanya-tanya apa motif sebenarnya. 长得漂亮，还是艺术家？安排好了，就她吧。 Malam itu kakak Lu harus pergi sebentar dan memberikan banyak wejangan kepada Nie sebelum pergi. Nie yang menerima undangan Lin Siro memutuskan untuk datang setelah berpikir panjang. Ia sadar jika menolak kecurigaan akan semakin besar. Selain itu, ia yakin Lin Siro juga takut padanya karena curiga ia adalah pisau gila. Agar tidak ketahuan, Nie bersandiwara dengan mengatakan ia bersedia menjadi pacar Toyan. Mendengar hal itu, Toyan langsung berbunga-bunga dan sangat bahagia. Keesokan harinya, Nie datang ke rumah Lin Siro dengan perasaan was-was. Kakak empat langsung menyita tasnya, sementara Xiong Hei dan Feng Mi berpura-pura menjadi karyawan yang ramah. Di meja makan, suasana terasa tegang dan saling sindir dan uji nyali. Lin Siro bahkan sengaja menekan luka di lengan Nie untuk mengetesnya. Nie menahan sakit sambil tersenyum santai, berusaha keras menepis kecurigaan. 干了坏事，这次听你的。 Lin Siro kemudian sengaja menyuruh yang lain pergi agar bisa menginterogasi Nie sendirian. Sementara itu, Toyan merasa ini saat yang tepat untuk berterus terang kepada Xiong Hei tentang hubungannya dengan Nie. Namun, ia tetap merahasiakan identitas aslinya. Ia mengarang cerita cinta yang tragis dan menyentuh, yang sukses membuat Xiong Hei dan Feng Mi percaya dan tidak lagi curiga. Di tempat lain, suasana pergantian tahun mulai terasa. Lucian membawa hadiah untuk Lin Ling dan meminta izin membawanya jalan-jalan. Lin Ling yang tidak pernah merayakan tahun baru di luar sangat kegirangan. Dan di malamnya, Toyan mengantar Nie pulang. Karena luka Nie berdarah lagi, Toyan membantunya membalut luka. Saat hendak pulang, pipa air di rumah Nie pecah, membuat mereka berdua basah kuyup setelah memperbaikinya. 水闸在哪儿啊？这是你家呀，我怎么知道水闸在哪儿啊？你赶紧去冲澡吧，别感冒了。 啊， Alhasil, Toyan menginap dan meminjam baju tidur Nie. Mereka naik ke atap untuk merayakan tahun baru. Di sana bersamaan, Lucian dan Lin Ling menyalakan kembang api di pantai dengan gembira. Dan di atap rumah, di bawah cahaya kembang api yang indah, Toyan dan Nie terbawa suasana romantis dan berciuman. Namun tanpa mereka sadari, Xiong Hei dan Feng Mi menyelinap masuk ke rumah Toyan dan menemukan kotak sandi rahasia di bawah tumpukan batu. Keesokan paginya, rencana sarapan Toyan dan Nie gagal karena Lin Siro menelpon dan menyuruh Toyan segera pulang. Nie mengingatkannya untuk berhati-hati dan mereka berpelukan perpisahan. Sesampainya di rumah, Toyan melihat penjagaan ketat dan firasatnya mulai tidak enak. Ia sengaja mematikan ponselnya dan membuangnya ke selokan sebelum masuk. Benar saja, Xiong Hei langsung menggeledahnya. Namun Toyan beralasan ponselnya tinggal di mobil. Lin Siro yang sudah memegang Toyan tidak memberinya kesempatan bicara dan langsung mengurungnya di rumah. Di sisi lain, Xing Shen meneliti tanah yang dibawa dari markas Lin Siro dan menemukan kandungan aneh yang bisa memakan materi lain. Saat itu, Xiong Hei diam-diam memberi kesempatan Toyan untuk menjelaskan. Namun Toyan malah balik bertanya apakah Xiong Hei benar-benar mencintai Wei Yu dan bisa hidup tenang dengan menyamar sebagai manusia. Pertanyaan itu membuat Xiong Hei marah dan pergi. Kemudian Lin Siro memberitahu Feng Mi bahwa sudah waktunya mereka kembali untuk membereskan urusan. Nie yang menunggu kabar dari Toyan mulai panik karena pesannya tidak pernah dibalas. Sementara itu, pemburu Nanshan sedang sibuk merencanakan penangkapan besar-besaran. Target mereka adalah di Xiao bernama Shen Lizu di kota Yudong yang tinggal bersama adiknya Yu Chaiyan dan anak Yu Chaiyan bernama Qian Qian.
Xing Shen bertugas menangkap kian-kian yang bertubuh kuat. Selain itu, target lainnya adalah Di Xiao Zhengliang yang tinggal bersama kuliangku Zhou Cheng, serta Di Xiao Weijiao yang merupakan guru seni dan melindungi muridnya. Operasi ini sangat krusial dan tidak boleh gagal. Di tengah ketegangan itu, Xing Shen menelpon Nie dan memberitahu bahwa Toyan hilang kontak. Xing Shen curiga Toyan berkhianat, namun Nie justru sangat khawatir Toyan dalam bahaya. Keesokan harinya, Nie meminta bantuan Lucian untuk mencari tahu kondisi Toyan. Sudah 2 hari Toyan mogok makan dan duduk diam seperti patung. Lin Ling yang khawatir bertanya pada Lin Xiro, namun dia dibohongi bahwa Toyan sakit menular. Tak lama kemudian, Lucian datang membawa sup untuk Lin Ling. Lin Xiro sengaja pergi namun menyuruh kakak 4 menguping. Lucian dan Lin Ling berpura-pura mengobrol santai, padahal mereka saling bertukar informasi lewat ketikan di ponsel. Lucian akhirnya tahu Toyan dikurung dan Lin Xiro akan pergi minggu depan. Ia pun segera memberitahu Nie. 延拓被林喜柔关在他自己家里了。 林喜柔， Di sana yang sama, Xing Shen menemukan petunjuk di jurnal Sigila bahwa Lin Xiro kemungkinan besar akan pergi hari Rabu depan. Selanjutnya, Nie dan Lucian bertemu lagi untuk mematangkan rencana. Mereka memutuskan untuk melancarkan aksi penangkapan tepat di hari kepergian Lin Xiro. Ini adalah pertaruhan besar demi mengungkap kebenaran dan menghentikan kejahatan Lin Xiro. Setelah beberapa hari, Toyan yang mogok makan semakin terpuruk. Kotak makan siangnya menumpuk tak tersentuh. Kemarahannya akhirnya meledak. Ia mengamuk dan memecahkan kaca dengan tangan kosong hingga membuat semua orang kaget. Anak buah Lin Xiro panik dan melapor. Saat Lin Xiro hendak pergi mengurus sesuatu, Lin Ling memanfaatkan kekacauan itu untuk memberi kode pada Lucian. Sementara itu, Xiong He melapor bahwa Toyan melukai dirinya sendiri. Namun Lin Xiro dengan dingin menjawab bahwa asalkan Toyan masih bernafas, itu tidak akan menjadi masalah. Dalam keadaan setengah sadar, Toyan mendengar musik dari mobil Lucian yang datang menjenguk Lin Ling. Lin Ling merengek bosan makan sendirian dan meminta kakak 4 mengizinkan Lucian menemaninya. Saat makan, Lucian bercerita tentang kegagalannya membuat kopi. Sementara Lin Ling dengan semangat ingin membuatkan koktail khusus untuk Lucian. Kakak 4 terus mengawasi mereka. Lin Ling berpura-pura memuji Lucian kepada kakak 4 sambil meracik minuman. Namun tiba-tiba ia dengan sengaja melukai tangannya sendiri dengan alat pemecah es untuk mengalihkan perhatian. Di tempat lain, para pemburu Nanshan mulai beraksi dengan berbagai penyamaran. Lin Xiro membawa Xiong He ke sebuah gua tersembunyi dan menarik keluar benda misterius dengan rantai. Xing Shen dan Dato Ge berhasil melumpuhkan satu Di Xiao, sementara Kuei Cha dan Yurong bekerja sama dalam pertarungan sengit untuk menangkap Di Xiao lainnya. Ternyata benda yang diambil Lin Xiro adalah daging Yuwang yang memiliki kekuatan untuk membangkitkan dan memperkuat Di Xiao. Lin Xiro pun mengumpulkan serpian daging itu dengan hati-hati. Kembali ke rumah, Lin Ling berpura-pura pingsan, membuat suasana menjadi panik. Lucian menyuruh kakak 4 mengambil obat merah di ruang belakang. Naas bagi kakak 4, Nie sudah menunggunya di sana dan langsung memukulnya hingga pingsan. Agar Lucian tidak curiga, Nie memukul pingsan Lucian juga. Lalu Lin Ling pun meninggalkan kalungnya sebagai tanda bahwa ia telah diculik. Nie membawa kabur Lin Ling dengan mobil Lucian. Di tengah jalan mereka lega mendengar kabar bahwa operasi Xing Shen sukses. Setelah sadar, kakak 4 melapor kepada Lin Xiro. 林姐，琳琳被掳走了。 Nie menitipkan Lin Ling yang terluka kepada paman Cheng Si, yang bercanda bahwa ia selalu jadi tempat penitipan gadis-gadis yang terluka karena teruyan. Akhirnya keempat Di Xiao berhasil ditangkap dan dikurung di markas Nanshan menunggu Lin Xiro masuk perangkap. Saat Lin Xiro pulang dan melihat Lucian pingsan, ia mulai curiga namun tetap memasang wajah tenang. Rencananya berjalan lancar. Kuei Cha dengan gembira memasak mie untuk merayakan kemenangan mereka. Tiba-tiba Lin Xiro menelpon Xing Shen menggunakan ponsel Jiang Baichuan. Ia menawarkan pertukaran. Jiang Baichuan ditukar dengan 4 Di Xiao yang ditangkap. Xing Shen pun setuju, namun ia menambahkan syarat sendiri. Ia akan memberikan 4 Di Xiao plus Cheng Fu. Tetapi Lin Xiro harus membawa Toyan juga sebagai gantinya.
Mendengar itu, Lin Siro sangat marah hingga barang-barang di sekitarnya bergetar karena emosinya. Sementara itu, Feng Mi membawakan makanan untuk Toyan dan sedih melihat kondisi Toyan yang sangat kacau. Lin Siro tiba-tiba masuk dengan amarah meledak, menuduh Toyan bersekongkol dengan pemburu Nanshan karena mereka memintanya sebagai tebusan. Toyan kaget, namun ia langsung membalas bahwa ia tahu Lin Siro lah pembunuh orang tuanya berdasarkan buku harian itu. 是你害死了我爸妈。 本就不配拥有人类的名字。 Tanpa ragu, Toyan mencabut jarum di gelangnya dan menggores wajah Lin Siro saat wanita itu lengah. Wajah Lin Siro pun terluka parah. Di markas, Xing Shen memberitahu Nie tentang kesepakatan pertukaran itu. Nie sangat marah karena tahu Toyan sudah dicurigai dan menyerahkannya ke Lin Siro sama saja dengan mengantar nyawa. Malam harinya, Nie menyusup ke rumah Toyan. Namun rumah itu kosong dan ia hanya menemukan bercak darah di lantai, membuatnya yakin Toyan sudah dibawa pergi dalam keadaan terluka. Ternyata Toyan dibawa ke gua bawah tanah yang gelap dan lembab, tempat asal Lin Siro. Lin Siro yang dulunya ingin hidup normal di bawah matahari, kini dengan dingin membuang Toyan ke kegelapan, memutuskan hubungan mereka selamanya. 人是人，消是消。 Keesokan harinya, Nie terbangun dari mimpi buruk. Ia menatap patung karyanya dengan tekad bulat untuk mencari Toyan di setiap aset properti grup Roshan. Di sisi lain, luka di wajah Lin Siro semakin parah dan membusuk. Ia kembali memakai kalung ularnya sebagai peringatan untuk tidak lagi mempercayai manusia. Xiong He mengerahkan seluruh pasukannya untuk memburu Lin Ling dan Nie. Sementara itu, Xing Shen menemukan fakta mengejutkan bahwa Lin Siro adalah gabungan di Xiao dan manusia yang mencoba membuang gen manusianya menggunakan daging Yuang. Di sisi lain, Kuei Cha membagikan hadiah untuk semua orang. Tiba-tiba, Nie pun datang. Karena banyak anggota baru yang tidak mengenalnya, Nie mencabut pisau gilanya dan memperkenalkan diri. Ia terpaksa melanggar aturan untuk bersembunyi karena ingin menyelamatkan Toyan dan bergabung dalam pertempuran. Xing Shen juga sempat menuduhnya datang hanya karena cinta. Namun Yurong menengahi pertengkaran mereka. Akhirnya mereka bersatu kembali. Xing Shen pun mengatur strategi. Dan si gila dengan riang berkata bahwa anggota Nanshan kini sudah lengkap. Di bekas lokasi tambang Roshan yang terbengkalai, suasananya terasa begitu suram dan sunyi. Toyan sudah dikurung di sana selama berhari-hari. Persediaan airnya yang sedikit sudah habis dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Tiba-tiba Feng Mi datang membawa makanan. Terlihat jelas bahwa ia tulus peduli pada Toyan, berharap Toyan mau membocorkan informasi kerjasamanya dengan pemburu Nanshan. Feng Mi berpikir mungkin saja Lin Siro akan luluh dan membiarkan Toyan hidup. Namun tekad Toyan sekeras baja. Meskipun dihadapkan pada ancaman kematian, ia tetap menolak untuk mengkhianati Nie. Di sisi lain, luka di wajah Lin Siro semakin parah. Meskipun sudah mencoba berbagai metode pengobatan, tidak ada satupun yang berhasil dan tidak ada tanda-tanda membaik. Hal ini membuat kemarahannya semakin meledak-ledak. Sementara itu, Yurong melatih Pak Sun. Ia tidak sengaja melihat tulisan Qiaoya terukir di dinding yang membuatnya menduga bahwa mungkin masih ada sisa-sisa kemanusiaan jauh di lubuk hati Pak Sun. Beberapa saat kemudian, Lin Ling yang sudah tinggal beberapa hari di kedai pangsit Paman Chen-si mulai menyukai suasana di sana. Ia dengan senang hati membantu pekerjaan sehari-hari dan merasa bahagia meskipun sibuk. Ketika Nie menyarankan untuk memindahkannya ke tempat yang lebih aman, Lin Ling merasa sangat berat hati. Nie yang memahami perasaannya kemudian meminta Paman Chen-si untuk menjaga Lin Ling lebih lama lagi. Di tempat yang berbeda, Toyan yang terkurung di gua lembab dan gelap dalam keadaan setengah sadar bermimpi tentang sinar matahari hangat yang menyinarinya. Dalam mimpinya, Nie muncul dengan senyum cerah dan Toyan memeluknya dengan erat. Namun mimpi indah itu tiba-tiba buyar. Toyan terbangun dan mendapati Lin Siro berdiri di hadapannya sambil membawa pangsit, memberitahunya bahwa malam ini adalah malam tahun baru Imlek.
Touyan pun teringat dengan legenda Nian, di mana makhluk jahat takut pada petasan dan kertas merah saat Imlek. Jadi ia menyindir bahwa malam ini orang jahat akan diusir oleh keadilan. Lin Siro tidak marah mendengar sindiran itu, malah dengan kejam mengancam akan mengirim semua pemburu Nanshan untuk menemani Touyan mati. Sementara itu, si gila menemani Xing Shen melakukan eksperimen. Mereka secara tidak sengaja menemukan bahwa daging Yuang memiliki kemampuan aneh untuk memakan gen laba-laba dan makhluk lain. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa Lin Siro mungkin menggunakan laboratorium Roshan sebagai kedok untuk diam-diam mengubah Di Xiao menjadi manusia. Sebuah tujuan tersembunyi yang sangat mengerikan jika difikirkan. Selanjutnya, Lin Siro mendatangi klinik Lucian dan dengan curiga bertanya mengapa saat Lin Ling terluka ia langsung dibawa ke klinik Lucian seolah sudah direncanakan. Lucian buru-buru menjelaskan bahwa saat itu ada kakak empat yang mendampingi dan situasi sedang darurat. Jadi ia hanya berniat menolong. Tapi Lin Siro tidak percaya begitu saja. Alhasil Lucian terpaksa mengakui bahwa perasaannya pada Lin Ling tidak murni. Ia mendekati Lin Ling agar bisa memanjat sosial lewat grup Roshan demi karirnya. Pengakuan ini untuk sementara membuat Lin Siro percaya dan menghilangkan kecurigaannya. Menjelang tahun baru Imlek, kedai pangsit Paman Chengxi sangat ramai dan bisnisnya lancar. Tiba-tiba Yurong diam-diam datang ke kedai dan dengan gugup memberitahu Nie info penting. Meskipun tambang Roshan sudah lama ditinggalkan, baru-baru ini ada jejak orang keluar masuk di sana yang pasti mencurigakan. Kebetulan malam itu ada orang mencurigakan berkeliaran di luar kedai dan diam-diam memotret Lin Ling. Keesokan harinya, Paman Chengxi dengan gembira memberikan angpau kepada Nie dan Ling Ling. Ling Ling yang baru pertama kali menerima angpau sangat terharu hingga matanya berkaca-kaca. Saat mereka melihat foto-foto masa muda Paman Chengxi, mereka tidak sengaja mengetahui bahwa Li Ergo, ayah kandung Lin Ling dan Paman Chengxi dulu adalah rekan kerja. Saat itu, Li Ergo punya sepupu bernama Li Shuangxiu. Setelah Li Ergo mencuri uang dan kabur, ayah Touyan tidak mempermasalahkannya dan malah menampung Li Shuangxiu sebagai pembantu. Namun ternyata wanita itu berhati jahat dan akhirnya menyebabkan kehancuran keluarga Touyan. Dengan wajah serius, Paman Chengxi menceritakan kisah mengerikan tentang Li Ergo secara rinci kepada Nie dan Lin Ling. Dulu setelah Li Ergo mencuri uang, ia panik dan kabur ke dalam tambang. Para pekerja yang cemas segera mencarinya ke seluruh gunung. Namun hutan yang lebat dan medan yang sulit membuat mereka tidak menemukan jejaknya sama sekali. Kemudian sepupu Li Ergo, Li Shuangxiu datang mencari kerabatnya dan secara kebetulan menjadi pembantu di rumah keluarga Touyan. Suatu hari entah karena apa ibu Touyan bertengkar hebat dengan Li Shuangxiu. Dalam kekacauan itu Li Shuangxiu didorong hingga jatuh dan pingsan di bak mandi. Ibu Touyan yang ketakutan setengah mati meminta tolong pada suaminya dan Paman Chengxi. Setelah itu, ayah Touyan pun diam-diam menguburkan mayat Li Shuangxiu di pegunungan. 把李双秀拉到山里埋了。 Namun anehnya beberapa saat setelahnya Li Shuangxiu muncul kembali tanpa ada luka apa-apa dan nampak normal datang menghampiri anak-anak bermain bersama mereka dan menatap ke arah ibu Touyan dan ayahnya dengan tatapan yang menyeramkan. Ibu Touyan pun merasa sangat ketakutan dan menceritakannya kepada Paman Chengxi dan ingin pergi karena merasa anaknya sedang dalam bahaya. Dan belakangan ini pun Paman Chengxi mendengar kabar bahwa Li Shuangxiu bahkan mengancam ayah Touyan untuk membuat surat wasiat. Tiba-tiba Xiong He dan gerombolannya menyerbu kedai pangsit Paman Chengxi dengan beringas, seolah ingin menghancurkan tempat itu. Untungnya Yurong ada di lantai bawah dan langsung melawan mereka. Nie melihat situasi berbahaya itu dan segera menyuruh Paman Chengxi membawa Lin Ling pergi. Sementara ia turun membantu Yurong.
Saat itu Yurong agak kewalahan menghadapi Xionghe karena Xionghe sudah bersiap dengan menyumbat telinganya agar tidak terpengaruh suara cambuk Yurong. Namun Yurong berhasil menjatuhkan sumbat telinga itu dan suara cambuk pun kembali membuatnya unggul. Sisi lain Ni bertarung melawan Di Xiao lainnya yang mulai kewalahan dan mundur. Tepat pada waktunya Xing Shen muncul membuat Xionghe dan anak buahnya ketakutan hingga lari terbirit-birit. Setelah kejadian itu, Paman Chengxi turun melihat kekacauan di kedainya. Tanpa banyak bertanya, ia sepertinya sudah mengerti segalanya. Nie merasa tempat itu sudah tidak aman. Jadi ia memutuskan membawa Paman Chengxi dan Linling ke rumahnya. Kakak Lu yang melihat Paman Chengxi bercanda bahwa dulu ia sempat mengira Paman Chengxi adalah pengantar makanan. Sementara itu, Lin Xirou sangat marah karena kegagalan misi tersebut dan menghukum Xionghe serta anak buahnya dengan kejam, membuat suasana menjadi sangat mengerikan. Di sisi lain, Yurong duduk di samping dengan dahi berkerut memikirkan sesuatu. Ia menduga jika Li Ergo adalah kantong darah generasi pertama Lin Xirou, maka secara logika Linling yang sekarang kemungkinan besar adalah kerabat dari Li Ergo. Saat itu Nie teringat ekspresi kaget Linling saat melihat foto Li Ergo. Ternyata benar Li Ergo, ayah kandung Linling yang telah lama hilang. Beberapa saat kemudian, Dato Ge dan rekannya menyamar sebagai petugas inspeksi keamanan dan berjalan santai menuju biro pertambangan Rushan. Para staf yang melihat mereka merasa curiga, namun Dato Ge tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi dan langsung melumpuhkan mereka dengan cepat. Selanjutnya, Yurong dan Nie dengan hati-hati masuk ke dalam tambang untuk memeriksa. Di sebuah rumah terbengkalai, mereka menemukan foto masa kecil Toyan bersama orang tuanya yang sudah menguning, namun wajahnya masih jelas. Yurong membuka gembok gua dan dengan perasaan tegang bercampur harap, mereka masuk ke dalam. Mereka menyalakan lift dan turun ke bagian terdalam gua. Di kegelapan itu tercium aroma bahaya yang misterius, seolah ada ancaman tak dikenal yang mengintai. Keduanya pun langsung waspada, mengeluarkan senjata pisau gila dan cambuk hantu, siap menghadapi bahaya apapun. Dengan sangat hati-hati, Nie dan Yurong melangkah masuk ke dalam gua tambang Roshan yang gelap dan dalam. Meskipun mereka sudah sangat waspada, tetap saja ada sosok misterius yang diam-diam membuntuti mereka dari belakang. Sesampainya di kedalaman gua, Nie menemukan Toyan yang sekarat di dalam sebuah kerangkeng besi. Toyan yang setengah sadar mengira itu hanya halusinasinya saja. Tepat pada saat itu, seorang Di Xiao yang licik memanfaatkan kelengahan Yurong dan mendekatinya diam-diam. Tiba-tiba Di Xiao itu menyerang dan menjatuhkan Yurong. Yurong segera mengeluarkan cambuknya. Meskipun suara cambuk membuat Di Xiao itu gentar, namun kekuatannya sangat besar. Nie dan Yurong harus bertarung mati-matian sebelum akhirnya berhasil membunuh Di Xiao tersebut. Setelah diselamatkan, Toyan yang sangat lemah dibaringkan di dalam mobil. Ia hanya diam dengan tatapan kosong, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Melihat hal itu, Nie sengaja berdiskusi dengan Yurong tentang bagaimana Lin Xirou bisa bertahan dalam wujud manusia selama 20 tahun. Ia menduga Lin Xirou pasti punya rahasia lain selain kantong darah. Kemudian mereka membawa Toyan pulang dengan hati-hati. Nie berbohong kepada kakak Lu bahwa Toyan diculik oleh pesaing bisnis dan disekap di gudang batu bara. Ia meminta kakak Lu untuk merawat Toyan agar cepat pulih. Toyan menyeret tubuh lelahnya ke kamar mandi. Saat melihat wajahnya yang kusam di cermin, ia merasa sangat bersalah karena telah mengecewakan Nie yang selalu peduli padanya. Sementara itu, Nie sibuk di dapur menyiapkan makanan hangat untuk Toyan. Saat ia keluar membawa mie, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang keras. Toyan langsung ketakutan. Ia membuka pintu dengan sangat hati-hati dan wajah penuh kewaspadaan. Namun tetap tidak bicara sepatah kata pun. Ia duduk makan dalam diam. Saat ia merapikan pakaian Toyan, ia menemukan bintang keberuntungan yang pernah ia berikan dan menyadari bahwa benda itulah yang menjadi pegangan Toyan selama ini. Toyan kemudian mendekati Nie dan Nie mengembalikan bintang itu padanya.
Toyan pun berterima kasih dengan suara lirih, lalu kembali ke kamarnya dan mengurung diri. Di sisi lain, Yurong menceritakan kejadian menegangkan di dalam gua tambang kepada Xingchen. Ia menggambarkan keanehan di dalam sana dan menduga gua itu adalah tempat transit penting bagi Di Xiao untuk berubah wujud menjadi manusia. Sayangnya, karena situasi darurat, mereka tidak sempat memeriksanya lebih teliti. Mendengar itu, Xingchen dengan insting tajamnya langsung menebak bahwa tempat itu sangat vital bagi Lin Xirou dan mungkin bisa mereka manfaatkan untuk menyerang balik. Beberapa saat kemudian, Nie yang mendapatkan foto keluarga Toyan saat penyelamatan merasa penasaran. Ia mengetuk pintu kamar Toyan. Saat itu, Toyan baru saja terbangun dari mimpi buruk dengan keringat dingin membasahi bajunya. Ia duduk sendirian di tepi jendela dengan tatapan kosong, masih terjebak dalam trauma masa lalunya yang menyakitkan. Melihat kondisi Toyan, Nie dengan lembut menyalakan dupa penenang untuk membantunya tidur. Asap dupa yang mengepul perlahan membuat Toyan merasa lebih tenang. Ia bergumam pelan, andai saja ia bisa mencium aroma ini saat di dalam gua yang gelap itu, mungkin penderitaannya akan sedikit berkurang. Namun ia tidak menyadari bahwa yang sebenarnya ia takuti bukanlah kegelapan gua, melainkan rasa putus asa yang menyelimutinya. Ingatannya kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Saat ibu membawanya dan adiknya pergi dari rumah, ibunya tidak menuruti pesan ayahnya untuk naik bus paling cepat, melainkan memilih bus 2 jam kemudian. Toyan kecil dan adiknya yang hanya ingin mencari mainan bebek mereka yang hilang, akhirnya terpisah di tengah keramaian. Toyan berhasil pulang dengan susah payah, tapi adiknya hilang selamanya. Suatu hari, ia melihat ibunya memohon pada Li Shuangxiu, Lin Xirou palsu, untuk mengembalikan adiknya. Namun Li Shuangxiu dengan serakah meminta harta keluarga dan menyuruh ibunya menghilang. Toyan teringat bagaimana ibunya dulu memijat tangannya saat ia gugup sebelum pidato. Sekarang ia melakukan hal yang sama pada tangan Nie, membuat ketegangan gadis itu perlahan menghilang. Nie juga teringat masa lalunya yang kelam. Saat itu ia dan ayahnya sedang naik perahu di danau yang indah. Ayahnya menyuruhnya membeli es krim yang ternyata hanyalah alasan untuk meninggalkannya. Ciuman ayahnya saat itu adalah ucapan selamat tinggal yang terakhir. Ketika Nie kembali dengan es krim, ayahnya sudah tidak ada dan perahunya kosong. Ia menangis histeris di pinggir danau. Meskipun ayahnya berhasil diselamatkan, pria itu berubah total, mengurung diri dan mogok makan hingga didiagnosa depresi berat. Sejak saat itu, Nie trauma terhadap air. Sementara itu, Xingchen nekat pergi sendirian ke gua tambang Rushan. Dengan hati-hati ia masuk dan kaget melihat mayat Di Xiao. Lebih dalam lagi, ia menemukan tempat rahasia yang terkunci. Setelah membukanya paksa, ia menemukan daging Yuang di dalam air. Xingchen segera kembali ke markas dan si gila dengan misterius mengutip catatan kuno Nanshan Zaji menulis, manusia dan iblis di jalan yang sama bersatu menjadi Nanshan. Benda ini ada di desa nomor 4. Keesokan harinya, Toyan terbangun dengan sinar matahari yang hangat, membuatnya bingung apakah ini nyata atau mimpi. Di tempat lain, Lucian duduk memandangi ponselnya. Bayangan Lin Ling terus muncul di kepalanya. Ia ragu-ragu ingin mengirim pesan, namun akhirnya tidak berani karena hatinya bimbang. Toyan membuka kotak hadiah dari Nie yang berisi foto keluarga dan buah kesukaannya. Hatinya pun terasa hangat. Ia mulai berolahraga diam-diam dan bertekad untuk bangkit kembali. Di saat yang bersamaan, Feng Mi dan Xiong He yang marah besar mendatangi gua tambang dan menemukan Di Xiao penjaga sudah mati serta Toyan telah diselamatkan. Di sisi lain, Xingchen juga tiba di desa nomor 4 yang terletak di gurun gersang dan terlihat sangat terbengkalai. Malam harinya, kakak Lu menyiapkan hotpot panas. Lin Ling dan paman Chen Xi juga datang. Setelah ragu sejenak di kamar, Toyan akhirnya memberanikan diri keluar dan bergabung dalam kehangatan makan malam bersama mereka. Saat itu, Toyan sedang fokus memperbaiki gelang pemberian Nie. Setiap ukiran di gelang itu terasa penuh makna. Ia juga menuliskan isi hatinya dan menyembunyikannya di dalam bintang keberuntungan.
Di sisi lain, Nie juga sedang melipat bintang dengan penuh perasaan. Keduanya seolah memiliki ikatan batin, memanjatkan harapan yang sama di bawah langit malam. Keesokan harinya, Nie tidak sengaja mendengar nada bicara Xingxian yang panik saat menerima kode rahasia. Lalu ia diam-diam menemuinya. Touyan sangat khawatir Lin Xirou yang sudah terdesak akan nekat menyakiti Nie. Namun Nie terlihat tenang dan tidak takut. Hari itu sinar matahari menyinari dapur dengan hangat. Touyan, Linling, dan Paman Chengxi sibuk memasak bersama, menciptakan suasana yang sangat harmonis. Nie yang melihat hal itu merasa hatinya damai. Setelah makan, seorang teman menelpon menanyakan persiapan pameran lukisan Nie. Nie memandang kanvasnya dengan ragu, merasa tidak punya bakat. Touyan pun dengan lembut menghiburnya, mengatakan tidak perlu memaksakan diri jika tidak ingin ikut. Bahkan ia bercanda bahwa Nie bisa hidup hanya dengan mengandalkan wajah cantiknya. Candaan itu membuat suasana menjadi cair dan penuh tawa. Sementara itu, Lin Xirou dengan sombong menantang para pemburu Nanshan. Ia mengancam punya banyak waktu untuk menyiksa Jiang Baichuan dan para sendera lainnya. Dengan senyum jahat, ia bahkan berkata mungkin akan melemparkan mereka ke gua tambang untuk dimakan oleh Di Xiao yang belum berubah wujud. Mendengar tantangan itu, Xingxian dan Nie memutuskan untuk meladeni tantangan tersebut. Kuei-cha yang sudah berlatih keras kini memiliki kemampuan memanah yang luar biasa akurat dan mematikan. Malam itu, di bawah sinar bulan, Touyan dan Nie bersiap pergi ke lembah hitam putih untuk mengintai. Tatapan mereka penuh tekad untuk mengakhiri semua ini dengan serangan mendadak. Linling menatap mereka dengan cemas sekaligus iri karena mereka bisa bebas memperjuangkan keadilan. Sesampainya di markas, para pemburu Nanshan melakukan ritual pedang dengan khidmat sebelum berangkat, seolah menyatakan perang terhadap kegelapan. Di tempat lain, Lin Xirou dan para Di Xiao kembali menyiksa Jiang Baichuan, memaksanya memberitahu persembunyian si pisau gila. Namun Jiang Baichuan tetap bungkam meskipun disiksa dengan kejam. Erangan kesakitannya pun menggema di dalam kegelapan. Di markas pemburu Nanshan, semua orang sibuk mempersiapkan penangkapan Di Xiao. Touyan yang bingung harus berbuat apa, hanya berdiri diam. Melihat itu, Xingxian menyuruh Yurong memberinya senjata bius agar Touyan bisa ikut membantu. Setelah itu, mereka berangkat keluar gunung lembah hitam putih dan menyamar sebagai tim patroli gunung untuk mencari jejak Di Xiao. Namun sayangnya jalan di depan tertutup longsor dan memisahkan diri terlalu berbahaya, sehingga mereka terpaksa memutar jalan. Menjelang malam, mereka menemukan jejak kaki manusia. Xingxian yang waspada menyuruh semua orang beristirahat dulu. Dato Ge, Nie, dan Touyan pergi duluan untuk memeriksa jalan. Mereka berjalan hati-hati sambil memberi tanda. Sepanjang jalan, Nie merasa ada yang aneh, seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengawasi mereka. Anehnya, setelah berjalan cukup jauh, mereka malah kembali ke tempat semula. Nie pun mulai panik. Apalagi melihat api unggun yang tiba-tiba menyala di depan, seolah memberi isyarat misterius. Ternyata benar mereka terjebak jalan hantu, tersesat berputar-putar. Nie teringat catatan kuno bahwa leluhur mereka memasang jebakan rumit untuk mencegah Di Xiao masuk. Tapi jebakan ini saking kuatnya sampai menghalangi keturunan mereka sendiri. Untungnya buku itu juga mencatat cara memecahkannya. Dengan kecerdasannya, Nie menemukan cermin tembaga di tanah dan pohon sesuai arah mata angin. Lalu menancapkan pisau gila ke patung. Seketika cahaya bulan memantul lewat cermin dan menunjuk ke arah jalan masuk desa yang benar. Xingxian memimpin jalan di depan. Namun di tengah jalan longsoran batu besar kembali menghalangi mereka. Alhasil mereka terpaksa memutar lagi dan sampai di depan sebuah gua. Saat istirahat, Yurong yang penasaran ingin tahu efek darah pisau gila pada Di Xiao mengajak Nie menemui Di Xiao yang mereka tangkap. Di Xiao itu sangat ketakutan saat melihat darah Nie yang akan disuntikkan. Malam itu, Nie kembali mimpi buruk terjebak di mobil yang tenggelam. Touyan membangunkannya dan menenangkannya dengan lembut. Kemudian mereka melihat jurang yang dalam dengan ukiran samar di dindingnya. Touyan penasaran, namun dia menjelaskan ini adalah peta bintang yang diukir pemburu Nanshan 1000 tahun lalu.
Tanpa ragu, Nie mengambil tali dan turun ke dalam jurang, bertekad mengungkap rahasia yang tersembunyi di kegelapan itu. Bersama-sama, Nie dan Toyan turun ke dasar gua jurang yang gelap. Berkat ketajaman mata mereka, mereka dengan cepat menemukan pintu manusia emas. Di pintu itu terlihat jelas lambang keluarga cambuk dan keluarga pisau, serta patung anjing penjaga yang gagah. Setelah semua berkumpul, Nie, si pisau gila, dan Yurong keluarga cambuk menggabungkan kekuatan mereka untuk membuka pintu tersebut. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Gua berguncang hebat dan sebuah pintu misterius di tengah tebing perlahan terbuka lebar. Di sisi lain, Xiao Gezi dan dua rekannya yang mengintai di luar tambang Roshan akhirnya melihat rombongan Lin Siro keluar. Ternyata Lin Siro membawa seluruh pasukannya dan juga menyandra Jiang Baichuan. Karena waktu mendesak dan tidak sempat melapor ke Xing Shen, Xiao Gezi nekat membawa bom dan mengancam bunuh diri bersama demi memaksa Lin Siro melepaskan sandera. Namun karena kalah jumlah dan kekuatan, Lin Siro berhasil kabur tepat sebelum bom meledak. Tragisnya hanya Xiao Gezi yang selamat dari ledakan itu. Sementara itu, Xing Shen memimpin tim kecil pemburu Nanshan masuk lebih dalam ke pintu manusia emas. Di sebuah area terbuka, mereka kaget melihat Jiang Baichuan dan beberapa rekan digantung tinggi. Ternyata Lin Siro sudah masuk lebih dulu lewat jalan rahasia dan memasang jebakan. Ia langsung menyerang Xing Shen dan timnya, membuat situasi menjadi sangat kacau dan berbahaya. Di tempat yang berbeda, tim kecil lain yang dipimpin Nie mencium bau Di Xiao yang sangat menyengat di dalam gua. Mereka menemukan rekan mereka tergeletak di tanah, dan Di Xiao tangkapan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Tiba-tiba muncul wanita berambut putih setengah manusia, setengah Di Xiao yang menyerang mereka dengan ganas menggunakan teknik cambuk. Rekan-rekan Nie ditarik ke dalam kegelapan satu persatu. Nie dan Toyan segera mengejarnya. Dan di tengah jalan mereka menemukan Feng Mi yang terluka parah. Feng Mi memberitahu bahwa wanita berambut putih itu adalah pemburu Nanshan yang terinfeksi Di Xiao dan berubah menjadi Diba, makhluk mengerikan yang bahkan membunuh sesama Di Xiao. Di saat yang bersamaan, Yurong dan Kuei-cha tersesat masuk ke sarang Di Xiao yang menyeramkan. Di sana mereka menemukan Jiang Baichuan yang terpisah. Jiang Baichuan dengan panik menyuruh mereka pergi karena tempat itu sangat berbahaya. Akhirnya semua pemburu Nanshan berkumpul di pusat gua dan bertemu Jiang Baichuan. Jiang Baichuan merasa sangat bersalah karena demi menyelamatkannya, semua orang jadi terjebak. Ia menjelaskan bahwa monster berambut putih itu adalah rekan-rekan mereka dari gerbang Gunung Emas yang dulu hilang. Kini berubah menjadi monster mengerikan. Tepat pada saat itu, Lin Siro mulai merapal mantra jahat untuk memanggil seluruh Di Xiao. Suasana menjadi sangat mencekam. Jiang Baichuan sakit kepala hebat. Tiba-tiba ribuan Di Xiao merayap turun dari rantai seperti air bah, menjerit-jerit mengerikan. Pertempuran hidup dan mati di sarang Di Xiao pun dimulai. Saat itu pemburu Nanshan sedang dikepung habis-habisan oleh pasukan Di Xiao, membuat situasi menjadi sangat kritis. Kuei-cha terluka parah hingga darah membasahi pakaiannya. Meskipun semua orang berusaha melawan sekuat tenaga, para Di Xiao yang bergerak secepat angin membuat mereka kewalahan, sehingga mereka terpaksa mundur dan bersembunyi di dalam gua sempit. Untungnya tubuh Di Xiao yang besar membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam gua tersebut. Memanfaatkan jeda ini, mereka berdiskusi mencari jalan keluar meskipun kekurangan orang. Nie meskipun ditentang keras oleh Xing Shen nekat menelan obat khusus yang membuat matanya seketika berubah merah menyala, seolah dikendalikan kekuatan misterius. Lalu dengan gila menyerang para Di Xiao. Melihat kenekatan itu, Xing Shen dan Yurong pun ikut terjun ke dalam pertempuran. Sementara itu, pertarungan sengit terjadi antara Xing Shen dan Xiong Hei. Kekuatan mereka seimbang, membuat pertarungan berjalan alot tanpa ada yang mau mengalah.
Lama-kelamaan Xingchen mulai kehabisan tenaga dan merasa sulit untuk menang. Alhasil ia membulatkan tekad untuk mati bersama musuhnya. Dengan nekat, Xingchen melompat sambil menarik Xionghe, dan keduanya pun jatuh ke jurang yang dalam, dan nasib mereka tidak diketahui. Di sisi lain, efek obat Nie mulai habis, namun ia tetap nekat menyerang Lin Xirou. Karena teralih oleh jatuhnya Xingchen, Nie lengah dan perutnya ditebas oleh Lin Xirou. Namun bagi Lin Xirou, luka itu belum cukup. Saat Nie pingsan, tiba-tiba muncul wanita berambut putih yang menyelamatkannya. Wanita itu bergerak secepat kilat ke belakang Lin Xirou dan kepalanya hingga putih. Darah pun berceceran di mana-mana, mengakhiri hidup Lin Xirou dengan cara yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, Toyan yang koma akibat luka berat tiba-tiba terbangun. Dalam kesadarannya yang masih kabur, ia seolah melihat adiknya Xin yang sedang lembut menunjuk jalan keluar untuknya. Namun ketika ia benar-benar sadar, ternyata itu hanyalah mimpi di dalam mimpi. Saat itu, suasana di lokasi kejadian sangat menyedihkan. Para penyintas sedang merapikan jenazah rekan-rekan pemburu Nanshan dengan hati yang hancur. Tiba-tiba Nie ditarik paksa oleh wanita berambut putih itu dan menghilang dalam sekejap mata sebelum siapapun sempat mengejar. Xingchen juga hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan labu miliknya yang berdiri sepi, menjadi saksi bisu pertempuran tragis tersebut. Seminggu kemudian, Toyan akhirnya siuman setelah koma panjang. Selama seminggu itu, Lucian setia menjaganya dan memberinya berbagai obat terbaik, namun menasehatinya agar istirahat total. Tetapi Toyan tidak bisa tenang karena memikirkan nasib Nie. Meskipun pemburu Nanshan sudah mencari kemana-mana, tidak ada kabar sedikit pun tentang keberadaan Nie. Dalam kesempatan itu, Toyan bertanya mengapa Lucian masih bertahan di grup Roshan. Lucian pun menceritakan masa lalunya yang kelam. Ayahnya dulu butuh transplantasi organ dan sudah ada donor yang bersedia. Namun donor itu tiba-tiba hilang di hari operasi. Belakangan diketahui bahwa donor itu dibunuh oleh Lin Xirou sebagai kantong darah. Setelah ayahnya meninggal, ibunya depresi dan menyusul pergi. Lucian yang yatim piatu kemudian dibiayai oleh grup Roshan hingga menjadi dokter. Ia merasa berhutang budi sekaligus sangat membenci mereka, sehingga ia hanya bisa membantu perlawanan Toyan secara diam-diam. Setelah pulih sedikit, Toyan kembali ke rumah Nie dan bingung bagaimana menyembunyikan kabar hilangnya Nie dari kakak Lu dan paman Chengxi. Ia terpaksa berbohong bahwa Nie masih ada urusan penting di luar kota. Malam harinya, Toyan masuk ke kamar Nie dan tanpa sengaja melihat foto seorang wanita yang memakai kalung. Kakak Lu memberitahu bahwa wanita itu adalah ibu Nie. Toyan terkejut karena kalung itu sama persis dengan yang dipakai oleh wanita berambut putih yang menyelamatkan Nie. Di markas pemburu Nanshan, sesuai tradisi, nama-nama rekan yang gugur ditulis di papan penghormatan. Dengan hati hancur, Yurong menuliskan nama Jiang Baichuan. Kenangan saat berlatih dan berjuang bersama Jiang Baichuan berputar di kepalanya, membuat suasana duka semakin pekat menyelimuti mereka yang tersisa. Di dalam kamar yang sunyi, Toyan duduk sendirian memandangi foto masa kecil Nie. Foto-foto usang itu seolah menyimpan kehangatan masa lalu. Ia kemudian berjalan ke halaman, menatap kejauhan dengan tatapan kosong. Rasa rindu dan khawatir berkecamuk di hatinya. Tiba-tiba Lin Ling yang peka menyadari kegelisahan Toyan dan bertanya kemana Nie pergi. Setelah tahu Nie hilang, Lin Ling merasa aneh karena seharusnya Nie sudah bebas setelah kematian Lin Xirou. Melihat kesedihan Toyan, Lin Ling diam-diam bertekad untuk ikut membantu mencari Nie agar kisah mereka berakhir bahagia. Keesokan harinya, Toyan yang masih diselimuti awan mendung akhirnya memutuskan memberitahu Yurong tentang rahasia ibu Nie. Dengan wajah serius, ia mengungkapkan bahwa wanita berambut putih yang ia lihat di lembah hitam putih adalah ibu kandung Nie yang telah berubah menjadi diba. Toyan yakin meskipun wujudnya mengerikan, wanita itu masih memiliki kesadaran dan naluri keibuan, sehingga tidak akan menyakiti putrinya sendiri. Bahkan mungkin sedang merawat Nie di suatu tempat. Berbekal keyakinan itu, Toyan, Yurong, dan Kuicha kembali masuk ke lembah hitam putih dengan tekad bulat untuk menemukan Nie. Sesampainya di sana, Toyan memegang erat pisau gila milik Nie. Bersama Yurong, mereka dengan hati-hati membuka pintu gua dan masuk ke tebing berbahaya itu lagi.
Toyan meniup labu milik Xingchen sekuat tenaga. Suaranya menggema panjang di lembah sunyi itu. Tak lama kemudian para Di Xiao dan Diba muncul, termasuk wanita berambut putih bernama Peike. Toyan dengan lantang memanggil nama Peike, yakin bahwa ia adalah ibu Nie, dan memohon agar ia mengembalikan putrinya untuk Toyan. Namun Peike seolah tidak mendengar. Wajahnya datar tanpa ekspresi, lalu berbalik dan berjalan kembali ke dalam kegelapan, meninggalkan Toyan dan Yurong yang terpaku. Malam itu, Toyan pulang dengan langkah lemas. Saat melihat lampu kamar atas menyala, hatinya sempat melonjak girang mengira Nie sudah pulang. Ia buru-buru naik ke atas, namun kekecewaan menghantamnya saat melihat ternyata itu hanya Linding yang sedang membersihkan kamar. Keesokan harinya, Toyan dan Yurong pergi ke sisi lain tebing untuk memasang tali penyeberangan. Setelah siap, mereka menyelam ke dasar air untuk mencari jalan masuk. Kuei-cha memantau dari atas lewat kamera dan tiba-tiba melihat suhu air meningkat drastis. Ia memberi sinyal bahaya agar mereka segera naik. Namun naas komunikasi dengan Toyan terputus. Yurong ditarik oleh makhluk misterius di dalam air. Toyan yang panik segera mengejar ke arah hilangnya Yurong. Ia masuk ke dasar danau yang aneh seperti mata langit. Karena kehabisan oksigen, Toyan pingsan. Dalam ketidaksadarannya, ia bermimpi memeluk Nie di depan panti asuhan. Saat sadar, mereka ternyata berada di sebuah gua bawah air yang aneh. Di atas mereka ada gumpalan air ajaib. Toyan merasa tubuhnya terbungkus selaput lendir yang tebal. Saat ia merobeknya, tangannya terasa perih seperti terbakar. Dengan susah payah, ia membuka mata dan melihat Nie juga terbungkus selaput seperti janin di dalam air. Kemungkinan dilindungi oleh daging yuang. Dengan sisa tenaga terakhir, Toyan merobek selaput itu, meraih tangan Nie dan memeluknya erat-erat, seolah telah mendapatkan kembali seluruh dunianya. Setelah kejadian itu, Nie terbangun dan merasa dirinya berdiri lagi di depan gerbang panti asuhan. Segala kenangan masa lalu, mulai dari Jiang Baichuan, Presiden Lu, hingga rekan-rekan pemburu Nanchan berputar kembali di benaknya seperti film lama yang indah. Ia melihat momen-momen bahagia bersama mereka. Namun anehnya, tak ada satupun dari mereka yang menyadari keberadaannya. Nie berpikir apakah ini adalah upacara perpisahan dengan masa lalunya. Tiba-tiba bayangan berubah menjadi momen ulang tahunnya bersama orang tua. Ibunya di dapur menatapnya dengan penuh kasih sayang dan bertanya apakah ia menderita selama ini. Rindu yang tak terbendung membuat Nie memeluk ibunya dan menangis terseduh-seduh. Seketika itu juga Nie terbangun dari mimpi buruk dengan nafas terengah-engah. Toyan yang ada di sampingnya langsung memeluknya dengan penuh kekhawatiran. Namun tragedi terjadi, Nie menatap Toyan dengan asing. Dalam ingatannya, sosok Toyan telah dihapus bersih, seolah tak pernah ada. Toyan yang panik segera membawanya ke rumah sakit. Namun dokter menyatakan fisik Nie sehat dan tidak ada penyebab medis untuk amnesia. Akhirnya Toyan meminta saran Yurong. Yurong menyarankan agar Toyan mencoba mengajar Nie lagi dari awal, memulai kisah cinta baru. Toyan pun mencoba mereka ulang adegan pertemuan pertama mereka. Namun Nie malah mengusirnya dengan dingin. Bahkan bujukan Presiden Lu pun ditolaknya mentah-mentah. Beberapa hari berlalu, Toyan tetap gigih menemani dan menjaga Nie. Ketulusan hatinya perlahan mulai melunakkan sikap dingin Nie. Suatu hari, Nie membuang patung rumah impian yang pernah ia buat yang melambangkan masa depan mereka. Toyan dengan sedih memungut dan memperbaikinya diam-diam. Di sisi lain, Linling yang kini bebas tampil dengan gaya baru yang mempesona, ia memberikan tanaman hias kepada Lucian. Dan Lucian membalasnya dengan boneka kelinci yang dulu diinginkan Linling. Hubungan mereka pun semakin hangat. Sementara itu, Toyan merasa usahanya sia-sia dan memutuskan pergi dengan hati hancur membawa patung itu. Saat melihat punggung Toyan menjauh, Nie tiba-tiba merasakan kekosongan yang aneh di hatinya, seolah ada bagian penting dari dirinya yang hilang. Di tempat lain, kehidupan para penyintas mulai kembali normal. Yurong membuka toko hewan peliharaan yang lucu, sementara Kuei-cha membuka arena panahan.
Kwecha yang melihat kesedihan Toyan menghiburnya. Mungkin karena kamu terlalu penting di hatinya, makanya dia memilih melupakanmu saat lahir kembali. Mendengar itu, semangat Toyan bangkit kembali. Ia kembali ke rumah Nie dan menyetujui semua syarat apapun asalkan bisa tinggal di sisinya. Selanjutnya, Toyan mengajak Nie napak tilas ke tempat-tempat kenangan mereka. Saat makan mie di puncak gunung, Nie merasa dejavu. Toyan menceritakan kisah saat ia terluka dan Nie menyelamatkannya dengan api alami. Berharap cerita itu bisa memantik kembali ingatan Nie yang hilang. Namun, di keesokan paginya Nie malah diam-diam pergi naik kereta api kembali ke kampung halamannya. Berdiri di jalanan yang familiar namun asing itu, kenangan pedih saat ibunya bunuh diri melompat dari gedung kembali menghantuinya. Toyan yang menyusulnya segera datang menemaninya. Kemudian Nie mengajak Toyan ke bekas rumah masa kecilnya. Ia bercerita setelah orang tuanya tiada, pamannya lah yang merawatnya dan sering membelikan es krim. Sebelum akhirnya ia diasuh Jiang Baichuan. Namun saat sampai di sana ternyata pamannya sudah pindah. Malam itu kakak Lu memasak makanan kesukaan Nie. Suasana hangat membuat Nie akhirnya mau makan bersama Toyan. Setelah makan, Nie membuka bintang keberuntungannya yang berisi tulisan kenangan masa lalu mereka. Membaca itu membuatnya bingung dan gelisah. Hingga akhirnya ia membuang semua bintang itu ke tempat sampah. Keesokan harinya, Presiden Lu menagih karya baru. Nie menyerahkan patung aneh berbentuk tidak jelas yang ia buat semalam karena dorongan perasaan yang tak terjelaskan. Di malam harinya, badai hujan turun dengan deras. Toyan masuk ke kamar Nie untuk menutup jendela. Saat melihat wajah tidur Nie, ia menyelimutinya dengan sayang. Tiba-tiba Nie terbangun kaget dan secara refleks menyerang Toyan sambil berteriak. Lalu memecahkan patung persis seperti adegan pertemuan pertama mereka dulu. Seketika itu juga ingatan Nie kembali seutuhnya. Ia menatap Toyan dengan air mata berlinang. Akhirnya ia kembali mengenali pria yang dicintainya itu. Setelah pulih, Nie dan Toyan kembali ke lembah hitam putih. Nie punya satu keinginan terakhir, yaitu bertemu ibunya. Toyan menggunakan kekuatan labu untuk memanggil Diba Peike, yaitu ibu Nie. Meskipun berambut putih dan berubah wujud, Nie langsung mengenalinya. Peike berdiri diam di seberang tebing menatap putrinya. Matanya masih memancarkan kasih sayang seorang ibu. Nie berteriak memanggil ibu dengan histeris. Sebuah perpisahan yang memilukan. Peike kemudian berbalik dan kembali dalam kegelapan selamanya. Sekembalinya dari sana, Nie mengukir papan nama ibunya dan meletakkan di jajaran papan nisan pemburu Nanshan. Malam itu ia merenungkan karya patungnya dan memberinya nama Bo yang melambangkan kelahiran kembali dan penemuan jati diri setelah kehilangan ingatan. Beberapa waktu kemudian Paman Chenxi kembali ke kedai pangsitnya yang berantakan dengan sedih. Namun Toyan, Nie dan yang lainnya datang membantunya merenovasi kedai agar bisa buka kembali. Akhirnya pameran seni Nie digelar dan sukses besar. Para pemburu Nanshan datang memberi selamat. Saat karya Bo diperlihatkan, semua orang terpukau karena patung itu seolah hidup dan memiliki jiwa. Di pameran itu, seorang pria misterius muncul dan bersikeras membeli semua karya Nie dengan harga berapapun. Dan di malam harinya, pria itu melapor kepada kakek angkatnya bahwa semua karya akan dikirim. Namun, sang kakek angkat secara khusus tertarik pada karya Bo. Karya itu membangkitkan ingatan masa lalunya tentang sebuah ruangan tua yang menyimpan rahasia besar yang kini menunggu untuk diungkap oleh mereka yang berjodoh. Tamat ending yang sangat mantap. Jadi itulah pembahasan drama Cina Love on the Turquoise Land episode 1 sampai 32. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian semua. Bagi yang mau request drama, silakan komen di kolom komentar. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang masih menonton sampai detik ini. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.